Nggak mungkin segitunya orang yang diikutin orang banyak banyak yang ngikutin. Bang ngomong sama gue kali. Masa kayak gitu banget, nggak mungkin lah. Beneran nggak sih? Sebenarnya kan kadang Iya ini profil cuma. kan Iya. Ya udah turun. beneran banget kalau itu bener Bang Juma, nggak mungkin lah. Saya nggak percaya kalau itu Bang Juma. Udah bising. Masa berkata-kata yang murahan seperti itu nggak mungkin lah. No, Akida dijual demi 6 koin. Ya udah turunin Karena Mbak Yuni kan tadinya Ani. Nggak mungkin kayak gitu Bang Juma. Masa panutan banyak diandalkan Si sama Aidin. sesama umatnya, masa digituin? Ya nggak mungkin kalau murahan itu. Coba bener nggak tuh? Coba itu beneran Bang Juma bukan? denger males. Itu turunin si Adi sebentar. Benaran dia. Oh, senam kok. Mana Soalnya tadi saya lagi malas kalau debat mau ya. naik turun nggak apa-apa, biar Bang Juma naik aja. Ini Boleh. siapa ya? Oh. Enggak sih. Tahu, saya baru tahu loh. Saya baru lihat room ya. Udah kayak gitu juga kali naikkan coba. Aku baru nggak loh, baru lihat room. Maksudnya kayak gitu. Semangat pagi teman-teman semua, Selamat teman-teman pagi, Kristen, Bang. teman-teman Bang Juma Kristen beneran yang ada suaranya. di sini Ya ya. ampun Bang Juma. Ada juga yang pakai jilbab, anak aneh-aneh aja ini teman-teman Kristenku. Ih Bang Ya, Juma. gimana? Enggak, itu kenapa aku baru lihat, baru percaya nih. Aku pikir profilnya kan nanti diserupakan sama yang lain. Rupanya bener nih suaranya Bang Juma. Jadi Bang Juma. Iya, soalnya harus kayak gitu akun saya banget. diblokir semua sama Mbak siapa? Noni. Oh. Mana diblokir? Gak ada saya blokir loh. Diblokir loh Mbak, dari tadi 4 ini akun saya itu diblok. Enggak ada, ya ampun. Saya gak pernah blokir loh. Enggak ada yang saya blokir di sini. Mungkin ini Mbak, moderatornya kali yang Moderatornya. kemarin. Enggak, begini loh. Setiap diblokir sama moderator, pas saya buka lagi, nggak ada. Saya udah setiap habis live saya cek gitu loh. Yang Bang, blokir cuma siapa 1, saya 2, buka. 3, 4 diblokir semua. Mbak. Coba, itu kan saya berteman itu sama Bang Cuma itu. Coba Nggak dibuka mungkin nanti. lah. Udah buka semua Noni, kasihan nanti. Kan bisa Nggak dibuka, pengaturan. Mbak Yuni, nggak saya blokir. Itu saya berteman loh itu. Kalau saya blokir, ada tapi saya apa berteman pengaturan? kan. Tadi saya pencarian Nggak ada pakai apa. akun saya yang 1 sampai 4 enggak ditemukan, Mbak. Tadi atau Mbak Nuni semalam, nggak ketemu. semalam mah iya, Baru nggak ada aja. semalam ya nggak ada karena akunnya saya itu Baru aja. off. Makanya tadi saya dengarkan teman-teman sini memuji Tuhannya Kristen gitu. Siapa yang Tapi- memuji Tuhannya Kristen? Siapa yang Ya tadi kan ada konser pagi-pagi. Oh, mungkin aku yang enggak ini ya. Siapa ya? Mungkin Mbak aku Cemplok enggak ya, belum baru masuk. bangun Mbak soalnya. Yuni yang nyanyi, Mbak Yuni yang nyanyi hidup adalah kesempatan. Iya, demi Mbak Yuni yang nyanyi. 6 biji aja gitu loh. 6 biji ini lumayan ya, udah bisa beli itu. Beli mobil Pajero kali ya. Kemarin aku Beli dapat kayak 200. Saya tahan. Wah, ini Jangan sih gitu, dapat Bu. transmat. Kalau nggak percaya tanya sama ada. Ibu Yuni jadi ikut tersinggung saya. Siap aja cemplak. Gue sama dia aja nih. Siap bos, siap. Nih gara-gara gue mana tahu dapat 1.000 lebih. Kemarin gue kan dapat 700 kan. Gue udah beli itu 1 kapal terbang. Mana tahu dapat 1.000 lebih, gue bisa beli landasan kapal terbangnya kok. Akidah dijual demi koin. Oke teman-teman, saya mau membahas ini terkait dengan apa Kamu apa saya yang jual? ulangan 6 Tadu, nomor 4 Bang Cuma, sampai tadu nomor Mbak Yuni lagi bicara dulu. Mbak Yuni lagi bicara. Gak usah Iya, Mbak Yuni didengarkan, silakan. orang gak cukup Bang Yuni satu.
ini sama Ibu Yuni terus tiba-tiba kayak mengalihkan pembicaraan. Kamu yang Iya, bener betul, aja. Sampai dulu. Saya nggak ada waktu untuk orang-orang seperti dia. Koar-koar nggak menghargai saudara seimanmu sendiri terus tiba-tiba Seiman, kamu kok seiman? seakan-akan kamu paling ini di sini. Iya, Jangan dia kayak gitu, Bang Yuma. pahlawan. Kok seiman gimana sih, Bu? Yang paling Lah itu Mbak Yuni kan Muslim, kok nggak diakui? Gimana sih? Muslim. Ngakuin ya silakan. Ibu ngerti, Orang kita Ibu orang ngerti Kristen Muslim juga nggak? Karena dia. Ngerti Muslim nggak? Halo, Ini si Juma ini lama kelamaan. Ibu nggak ngerti Muslim. Juma. Lo tuh malu-maluin Islam. Malu-maluin yang kamu. Lo jadi Islam dong. Juni di tengah-tengah orang Kristen. Kalau dia Muslim nggak mungkin kayak begitu gitu. Juma, seharusnya kamu tahu malu lah. Yuni Kok tahu dia malu? pun di orang Kristen setiap hari dia nggak pernah menjual imannya, ya. Lah itu buktinya. Kamu tahu lah. Itu buktinya Aduh, dia Juma, nyanyi-nyanyi Juma. lagu pujian Jangan kalian. jadikan saudara Itu sudah seimannya menjual kayak gitu. iman. Aduh, Itu udah menjual iman. Mulutmu Di tuh Islam yang itu menjaga tidak iman. ada yang Emang kayak mulutmu begitu, ada menjaga Bu iman? Cemplok. Cuma mulutmu aja nggak bisa kau jaga, sama aja itu yang nggak bisa menjaga imanmu sendiri. Mendingan Bu Yuni. Buktinya saya nggak ikut-ikutan agama kayak begitu. Ya di room orang Kristen nyanyi bawa lagu pujian orang Kristen, tapi imannya nggak Wa ada. anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Islam itu sungguh inilah jalanku yang lurus. Jadi kalau ada yang bengkok itu bukan Ya Islam. silakan kau Dia sudah Bang Suma, Ini udah bengklok. selesaikan yang berguna sama Udah Mbak Yuni bengkok. diselesaikan dulu kan Pak. Iya ini saya udah selesaikan. Ini udah saya selesaikan. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Yang bilang Wa la tattabi'u subala fatafarraqa bikum an sabili. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Maluin bilang aja loh. Malu sama ibu ini. Ya malu. Cemplok, Bu Cemplok, kamu tuh nggak tahu akidah Islam. Emang siapa yang bilang mulutmu itu lurus? Orang apa yang keluar Kan Ayah gitu. ada si Yuni lagi. Islam itu udah jelas, masih juga dibengkokkan gitu loh. Biasa ngomong sebentar, biasa ngomong sebentar. Sebentar. Atur timer Bu Noni, biar tidak ini. orang lain. Atur timer. Berpikir Zuma. Atur timer. Zuma, kamu lebih berharga dari Bu Yuni, ya. Bu Yuni di rumah. Ya itu urusanmu, dia kan warnanya sama denganmu. Gak pernah. Buktinya kamu mengaku sebagai murtad. Bentar-bentar juga dia ikut samamu kok. Tunggu aja waktunya. Kalau dia sudah dapat kenyamanan, dapat koin, setiap dia nyanyi, dapat yang dia harapkan, tunggu aja, nanti juga akan dapat seperti Ibu Cemplok Bang Juma. yang murtadin kan Bang Juma, gitu Bu. Bang. Jadi santai. Atur timer kalau mau berdialog dengan saya. Silakan. Bang Juma. Bukankah Iya, Bang, iya, Bang. Tuhan mengatakan yang berhak menghakimi adalah Tuhan. Oh nggak bisa. Sudahlah. Syariat Islam itu udah sempurna Bu. Akidah Islam itu udah sempurna. Jadi kalau ada yang bengkok-bengkok itu sudah menyalahi gitu loh. Bang Juma. Ya biar Allah, Yang cari koin biar Allah kamu yang menghakimi dia nanti. Ya saya kan cuma mengatakan, makanya aku bilang saya tidak mau berdialog sama dia. Kan udah aku bilang gitu. Kalian aja yang kepanasan. Ya, kita nggak kepanasan. Cuma saya bilang nggak usah menghakimi orang. Oh nggak bisa. Dia juga nggak boleh tampil. Dia juga nggak boleh tampil mengatasnamakan Islam, tapi dengan gayanya seperti itu depan umum nggak bisa dibiarkan. mulut udah macam tai dari kemarin gua lihat. Nah tuh coba lihat. Coba lihat tuh mulutnya tuh. Mana ada Islam, mana ada Muslim kayak begitu. Muslim apa itu yang kayak begitu? Coba lihat. Mulai kayak kata yang itu. Coba Bu Noni aja lagi nyanyi. Bang Daniel sini.
Kenapa lu? Gua dulu yang selalu Lu sibuk apa lu? urusan Pak orang. Lu. Bukan temannya Rais, ada banyak kita. Maaf Bahkan ya, kita saya cut alumni. semua. Maaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, perlu antum ketahui bahwasanya sebelum kita live kan, tadi itu kita sudah live ya, tapi kena copyright jadi kita cancel videonya, kita hapus. Di situ kita melihat Yuni ini menyanyi dengan riang bersama dengan teman-teman Kristen. Sementara itu dia dikenal sebagai seorang muslimah gitu. Bahkan dia pernah berdebat dengan saya. Maksudnya saya pernah berdebat dengan Kristen dan dia ikut-ikut ya, mau mendampingi saya gitu ceritanya ya. Hari ini dia tiba-tiba ikut lagi bernyanyi sama orang-orang Kristen. Kita sih nggak pernah usil dengan dia, ya kan? Makanya tadi saya masuk itu bukan tujuannya ke Ibu Yuni, saya maunya ke siapa, Cemplok. Tapi totonya ini kenapa tiba-tiba dihentikan ya? Iya, live-nya dimatikan. Jangan sampai saya diblokir lagi. Tadi ngakunya nggak ngeblokir, padahal dia ngeblokir gitu. Ya, ini teman-teman, kalau yang Ibu Yuni ini ya, Ibu Yuni, di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'uh subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh, wa anna ini penekanannya sangat luar biasa ya. Wa anna, dan sungguh-sungguh inilah jalanku yang lurus, maka fattabi'u, maka ikutilah. Lalu kata Al-Quran, wala tattabi'u, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang ya subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan lain yang mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Ya, dzalikum, demikian itu, wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Kira-kira Yuni melanggar enggak data ini? Melanggar. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Dan sungguh-sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Ini perintah. Ya, tapi kemudian Ibu Yuni justru mempraktekkan untuk melanggar data-data ini. Nah, lalu kemudian di dalam Al-Quran juga diterangkan dalam surah Al-Jasiyah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ja'alnaka ala syari'ah minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Dan kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Ini perintah Allah. Wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Tapi Ibu Yuni ya mempraktekkan melanggar semua perintah, hampir semua perintah Allah terkait dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak menyerupai satu kaum. Nah, ini Ibu Yuni tidak
tidak mau mendengarkan apa yang pernah saya sampaikan kepada beliau. Man tasabbaha biqaumi fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Bu Yuni nggak mau peduli dengan itu. Nah, lalu apa hubungannya dengan Bang Zuma? Kenapa usil? Oh, nggak bisa dibiarin. Nggak bisa dibiarin. Kalau dia seperti itu di internalnya Oten, nggak apa-apa, ya. Tapi ini live, ya, ini live, disaksikan oleh generasi muda, disaksikan oleh anak milenial yang tidak paham Islam. Oh, ternyata kita bisa kok berkongko-kongko dalam hal akidah, bernyanyi dengan orang Oten. Buktinya Bu Yuni begitu-gitu aja, nggak ada ulama yang menegur, nggak ada seorang mubalik yang menegur, nggak ada kristolog yang menegur, dibiarin aja kok seperti itu. Berarti kita juga bisa dong mengikuti cara-cara Bu Yuni. Nah, itu alasannya kenapa Bang Zuma hadir di sana, ya. Oleh karena itulah kemudian sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jangan antum semua menyalahkan saya. Biarin aja, nggak bisa dibiarin. Paling tidak Bu Yuni itu menjadi bagian daripada syiar dakwah kita, ya, bahwa orang yang mengaku Islam, orang yang mengaku muslimah, kemudian berkongko-kongko dengan orang Kristen, menyanyikan lagu-lagu rohani Kristen, itu adalah pendangkalan akidah dan itu adalah racun bagi umat. Kalau ada seorang ulama, seorang yang mengaku sebagai praktisi perbedaan agama atau lintas agama, kemudian tidak menegur dan membiarkan orang seperti ini, itu akan mendangkalkan akidah. Ya, kita semua akan kena dampaknya, dosanya semua kita akan kena, karena membiarkan satu kemaksiatan terjadi di tengah-tengah kita tanpa ada yang kemudian mau menegur. Meski saya sudah sering katakan kepada Bu Yuni, jangan melakukan hal-hal yang menyakiti hati umat Islam demi untuk kepuasan pribadimu, syahwatmu, dengan cara-cara seperti yang kau pertontonkan. Makanya saya katakan tadi, menjual akidah demi sesuatu materi. Dan itu sering dilakukan. Hampir setiap dia itu live selalu membahas tentang koin. Dan saya pun ada rekamannya gitu. Ada rekamannya. Karena itulah kemudian ya kita wajib untuk ini. Meskipun sebenarnya sasaran tembak saya tadi itu adalah Ibu Cemplok. Ricky Cardo. Pada ribut. Udah mulai ribut ya, bagi-bagi udah mulai ribut ya mereka ya. Bang Juma katanya naikin. Kenapa? Bang Juma katanya naikin, bilangin sama Bang Juma naikin. Ini Bang Juma minta minta naik. Bang Juma minta naik. Dia mau ngobrol sama siapa? Pagi-pagi Bang Juma udah minta naik nih. Gimana Bang Juma naik? Tadi kan barusan naik di room saya, cuman tiba-tiba kepentel sebuahnya jatuh. Ya udah. Semangat pagi teman-teman, Mbak Noni, Saudara Ricky. Pagi Bang Zuma. Iya. Tadi kenapa live-nya kok tiba-tiba apa sukanya debat terus? Kepentel. Tiba-tiba kepentel semua mati. Dari gara-gara itu Bayu. Sama ibu-ibu sih jadinya gitu. Itu dia. Ibu-ibu kan nggak bisa dilawan gitu. Jadi ya kalau udah itu mendingan diam. Nggak debat atau nggak cari kesalahan, kekurangan orang, misalnya berbagi pengalaman atau apa gitu, bisa nggak Bang Juma? Bisa, kenapa tidak? Oh gitu ya. Kenapa tidak? Iya.
Karena orang ya jujur ya Bang, saya udah karena banyak teman-teman Kristen ya, mereka bilang anti banget sama Bang Juma karena terus mau debat, tidak ada hal-hal positif yang mau bagi apa pengalaman atau seperti apa kesaksian seperti itu jarang sekali karena naiknya pasti mau debat ingin menjelekkan seperti itu. Oh gitu Nah, ya. iya. Orang tuh alergi sama Bang Juma, bener. Apalagi orang-orang Kristen itu bukan tidak mengasihi, tapi takutnya itu jadi ujung-ujungnya berantem. Kalau kita sih di TikTok ini biasanya sampai di TikTok aja, takutnya di dunia nyata mereka berontak seperti itu. Oh, kalau saya sih nggak sampai ke sana karena setiap saya membangun sebuah narasi itu pasti ada latar belakangnya gitu. Lain cerita kalau saya monolog kemudian saya menjelek-jelekkan, nah itu yang tidak bisa. Tapi ketika saya masuk di Komal bahas tentang Islam atau apapun yang dinarasikan kemudian itu saya rasa biasa aja. Cuman Iya, makanya gimana? tadi gini Bang Juna, biasanya kita kalau udah nih ya ujung-ujungnya nanti follow ya teman-teman di sini sudah selesai, tapi takutnya nanti ke dunia nyata itu impactnya bisa apa ya, mereka alergi dengan gereja, mereka alergi dengan muslim sebagai seperti itu di dunia nyata. Itu sih takutnya kalau ada impactnya seperti itu ke dunia nyata seperti itu. Saya rasa tidak. Justru karena kalau kita membiarkan orang-orang monolog, ya, membuat sebuah narasi, membahas agama orang tanpa kita mengetahui kitab sucinya seperti apa, itu yang akan memicu. Tapi kalau selama dialog, habis itu saling memaafkan, saya rasa nggak masalah. Memang saya akui saya keras di dalam menyampaikan, tapi itu tergantung lawan dialognya. Benar gitu. Iya, kalau Bu Yuni ini Bang, kalau Bu Yuni ini bagi kami umat Islam itu ya mohon maaf, ya orang itu harus benar-benar dia memperlihatkan dirinya yang sesungguhnya itu seperti apa sebenarnya. Jangan mengaku muslimah tapi kemudian dia merusak akidah Islam. Gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya tampil di teman-teman Kristen juga orang-orang kemudian yang sering membaca Al-Quranul Karim, tapi dia Kristen, mengatasnamakan Kristen, berkongko dengan umat Islam, kemudian membahas ya hal-hal yang terkait dengan Islam Al-Quran, pasti itu akan merusak juga tatanan konsep keagamaan di Kristen. Karena ini Junetio mau naik, gimana kita undang ya, kita naikin ya. Silakan Semua aja Bang. Supaya berbagi ini ya, berbagi pagi-pagi berbagi apa Iya. namanya berkat lah seperti itu, mungkin melalui kita bisa orang jadi berkat seperti itu. Shalom, selamat pagi, salam damai, salam toleransi buat Bang Suma, Ya, Bang salam Riki, damai Bang selalu. Noni. Apa kabar pagi ini? Apakah diberkati Tuhan? Saya kok dipanggil Bang, saya kan cewek. Dipanggil. Belum sarapan kali Mbak. Oh iya. Tersinggung Yuni, udah salah panggil Bang, padahal ya cuma Noninya gua tersinggung. Sama Pak Yuni sama Boda ceplok kalau udah masuk. Ini satu juga nggak bisa diam, malah jawabnya ngelawan ibu-ibu. Astaga. apa mau disampaikan Bang Junetio, apa yang mau disampaikan pagi ini bagi kita semua, mungkin ada apa, berbagi pengalaman atau seperti apa di bagian debat, di bagian diskusi atau seperti apa, mungkin gitu silakan dulu. Mungkin 1 menit. Aku nggak mau debat-debat. Hanya aku mau kasih tahu bahwa kita satu adalah keturunan Adam dan kita satu di dalam tubuh Kristus. Kasih persaudaraan melampaui segala manusia, segala makhluk. Begitu bagi saya, begitu Bang. Oke. Apakah Bang Suma terima kita dalam kasih dalam Kristus? Iya, betul itu. Sebagai anak manusia tentu kita diajarin untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Itu udah pasti. Amin. Iya. Hanya itu. Aku nggak banyak pengalaman
aku nggak banyak pengalaman, hanya kasih dari hati, yaitu aku cuman punya modal yaitu 1 Korintus pasal 3 ayat yang 17-16 itu aja, supaya kita berhikmat dalam Tuhan. Oke, ya begituan. Terus ya Mbak Yuni gimana Mbak Yuni? Ada hal-hal apa yang bisa dibagikan pagi ini bisa menjadi berkat bagi kita? Bu Yuni kemana nih? Dia parkir. Cuma parkir di sini atau gimana sih? Harus diundang Bang kalau Suma mau. udah naik dari jam Ininya. berapa nih Bang Suma ini? Udah naik dari jam berapa ini? Baru juga Baru. saya tadi, baru. Baru. Iya. Oh baru. Eh, Iya ya. soalnya Bang gini, saya baru lihat Bang juga. Suma ini baru- kok pakai masker terus? Maskernya buka dulu Bang. Janganlah. Kayaknya corona sudah habis Bang. Kita nggak usah takut sama corona. Nah, ini kan ada nih penonton nih. Udahlah, Utin kalian beraninya sama orang awam aja. Kalau sama Bang Juma, sok nggak mau debat. Ini ya penonton di sini bukan kita nggak mau debat atau diskusi satu dengan yang lain, tetapi kita kalau ada yang bermanfaat dulu. Nanti pagi-pagi masa kita ribut mulu seperti itu? Apa nggak bosan kita ribut mulu? Iya, benar-benar. Ah, Pasti Bang Suma juga setuju ya Bang. banyak nggak Iya, mau iya, debat-debat, ya, betul. Bang. Iya. Iya. banyak yang penting yang menjadi berkat ya daripada ribut seperti itu. Jadi jangan kumpuli orang yang sedang naik seperti itu. Kalau kita mau debat mulu dari pagi sampai siang sampai malam nggak ada habis-habisnya. Ya, Bagi saya Bang, silakan. bagi saya begini Bang. Itu prinsip. Kita mati, meninggal dunia itu pasti kita sendiri-sendiri, nggak sama-sama. Terus kita bersahabat dengan Tuhan itu kita sendiri-sendiri. Ya Tuhan Iya. berbicara lewat hati kita masing-masing, itu prinsip. Makanya kalau berdebat jangan sampai terjadi sampai emosi segala macam. Mati pun Iya. sendiri-sendiri. Iya. Bagaimana Bang Suma? Iya, memang betul. Kita sendiri-sendiri matinya dan menghadap kepada Tuhan sendiri-sendiri. Iya. Karena iman itu benar. yang pribadi ya Bang. Iya. Tadi Nuni gimana? Yang ada dibagikan. Salam dulu Ajis dulu. Nih baru naik nih Ajis. Halo Mas, selamat pagi Jis. Ini siapa ini? Ya, semangat Jadi, Oh, jadi begini, Siapa? prinsip saya ya, prinsip saya. Enggak, prinsip tadi Bang kepental semua Suma, itu turun. membawa orang mengajar kepada Tuhan supaya apa? Biar di sini supaya jangan ada yang minum mabuk, ya jangan ada yang cari perselisihan di luar sampai bentok-bentokan, ya seperti itu mungkin. Atau bagaimana Bang Suma? Betul, itu betul sekali itu Bang. Makanya saya itu kalau berdialog itu biasanya saya naik ke komal yang sedang membahas agama. Saya nggak pernah masuk ke komal yang tidak membahas gontok-gontotan gitu. Ketika ada yang saya rasa harus diluruskan, disitulah saya ada biasanya. Ya, jadi saya tahu. Jadi cara mengajarnya Bang Suma untuk datang kepada Tuhan itu berbeda dengan kita orang Kristen. Mengajar untuk datang kepada Tuhan itu berbeda. Jadi perbedaan itu menyatukan kita bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan. Begitu. Seperti Paulus yang mengajar kepada bangsa bukan Yahudi, dan Petrus dan rasul-rasul mengajar kepada bangsa Yahudi. Begitulah. Jadi kasih Tuhan Yesus itu melampaui segala sesuatu. Begitu. Bagaimana Bang? Iya, betul. Justru, nah ini dia. Sebenarnya kalau kita mau berdialog, ya,
terbuka, kemudian untuk memaparkan Islam, memaparkan ajaran Kristen, memaparkan ajaran Yesus dan seterusnya. Ada titik di mana kita itu bisa jumpa di sana. Kenapa? Islam mengakui oknum yang datang kepada Bani Israel itu nabi, rasul, di mana justru kaum di mana oknum ini diutus justru tidak mengakuinya. Tapi Islam mengakui, mengangkat derajatnya, menjadikannya sebagai orang yang dekat terhadap pencipta langit dan bumi. Itu adalah satu yang harusnya dijadikan sebagai acuan untuk benar-benar mendudukkan perkara itu sebagai anak bangsa, bahwa ada kesamaan antara Islam dan Kristen di satu titik, namun ada perbedaan di titik-titik yang lain. Nah, harusnya ke titik yang satu ini yang harus digaungkan. Cuman masalahnya sekarang ketika perkara ini didudukkan, banyak di antara teman yang menolak Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus dan seterusnya. Tapi kita tidak bisa menyembunyikan kebenaran itu tetaplah kebenaran. Bahwa yang dikatakan Isa di dalam Al-Quran adalah sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ibu. Yesus begitu juga adanya. Nah, tapi kita lebih cenderung kepada perpisahan, perpecahan gitu loh. Iya. Memang gini ya. Saya kalau itu yang tidak boleh, Bang. Itu yang tidak boleh. Jadi begini, sabar, Bang. Oke, saya sepakat dengan Bang Suma bahwa Isa yang dikabarkan tahun 600 sampai 900 sampai 1000 dan sampai sekarang itu memang adalah cerita bangsa yang di Arab ya. Kami tidak menolak ya. Kami anggap dia juga nabi Tuhan, imam, raja ya. Karena Yesus itu mempunyai banyak gelar. Ya, mau namanya Yosua, Isa. Jadi hanya jangan sampai pemberitaannya yang salah. Begitu aja. Iya. Jadi gini, kalau saya, Bang, kita itu gini loh. Kenapa saya mau terjun di dunia debat? Ya karena wujud kasih sayang saya. Karena ketika kita ego terhadap sebuah keyakinan tanpa didukung oleh data yang benar, hanya berdasarkan imani saja, maka kecenderungan kita itu melupakan keselamatan kita, istri kita, anak-anak kita. Yang ada adalah ego terhadap keyakinan. Nah, ini yang membuat saya kemudian terjun. Mana tahu ada kebenaran di luar Islam yang lebih hakiki daripada hakiki yang saya temukan di Islam. Maka jalan itu akan ditempuh untuk menyelamatkan anak keturunan saya. Gitu loh. Saya tidak bisa ego terhadap sebuah keyakinan tanpa saya kemudian merasakan dan melihat dan mempelajari ajaran yang jauh lebih memproklamirkan tentang keselamatan itu sendiri. Contoh misalnya, tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Maka muncul pertanyaan di benak saya, benarkah? Kan gitu. Maka saya mencari item-item itu, kan gitu. Nah, harusnya teman-teman Kristen juga berlaku hal yang sama. Jadi bukan perdebatan demi untuk saling membenci, memusuhi satu sama yang lain. Meskipun dalam debat kita bersuara keras. Nah, itu. Artinya gini, Bang Juma itu selama ini selain pada mempelajari, dia juga merenungkan bagaimana perbandingan itu ya, Bang ya. Jadi bisa tahu ya, di satu titik yang mana yang paling hakiki, yang benar-benar mendekati kepada keselamatan itu. Ya, jadi bukan sekadar untuk kesalahan, tetapi bukan mencari kesalahan, tetapi menggali supaya di mana pendekatan keselamatan itu yang lebih tepat. Seperti itu, mungkin seperti itu ya, Bang Juma ya. Betul, betul sekali. Makanya ketika saya dikatakan dimusuhi teman-teman Kristen anti terhadap Bang Suma, kenapa? Karena saya ingin selalu menggali sejauh mana Anda mendudukkan perkara iman Anda berdasarkan dalil. Kan begitu, Bang. Nah, sama seperti saya. Ketika dikatakan bahwa umat Islam itu adalah umat yang tidak kenal tidak kenal daripada kasih sayang, dalil Al-Quran membackup saya. Wadda katsiru min ahlal kitab dan seterusnya. Bagaimana kemudian Allah memerintahkan ketika orang-orang di luar Islam mengajak kamu untuk menuju kepada pengingkaran terhadap Allah, maka maafkanlah mereka.
Ada dalam Al-Qur'anul Karim. Untuk itulah kemudian saya mencari pola ini di dalam Bible, itu tidak saya temukan. Ketika ada orang lain yang mengajak kita kemudian keluar dari ajaran Kristen, maafkanlah mereka. Itu yang saya tidak temukan. Nah, karena itulah saya kata, iya, silakan. Mungkin ada sedikit persamaan sedikit ketika orang menganiaya kamu, makalah doakanlah mereka dan minta berkat bagi orang yang menganiaya kamu. Ya. Itu. Poin itu kita sama di sana gitu. Iya, mungkin di situ ada agak mirip sedikit seperti itu. Iya. Tapi di Alkitab. Benar. Jadi begini, Bang. Saya tahu begini. Jadi namanya kalau casing itu dibuat jadi bagus ya, saya rasa juga setuju dari Bang Suma. Ya. Misalnya ukiran kita kurang bagus ya, kita tambah bumbu sampai bagus. Jadi kalau itu menjadi perbedaan ya, mungkin kita yang merasa diri belum bisa mengukir ya, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Ya. Coba lihat, kalau Tuhan itu Maha Kasih, Maha Sayang, kenapa dia tidak langsung memusnahkan umat manusia? Dia masih memberikan kehidupan walaupun lain kepercayaan. Kita nggak bahas agama ya, karena Tuhan tidak membawa agama menurut saya. Tuhan hanya menginstruksikan kasih, keselamatan, karunia, kehidupan bagi kita. Ya, seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Iya. Silakan, Bang. Silakan, Bang. Jadi kalau bagaimana Bang As? Silakan. Nuni, ada apa sih yang bisa direnungkan ini? Juni itu ya. Jadi Juni itu gini. Saya tadi lupa ya untuk memulai ini untuk berdoa. Jadi bisa kita berdoa sebentar aja berdoa ya. Bisa ya, Bang Juma minta maaf ya, saya mau berdoa dulu. Iya, silakan Bang, silakan. Tuhan Yesus Bapa di surga, Tuhan kami ingin berkomunikasi Tuhan Yesus melalui aplikasi TikTok Tuhan. Engkau berkati kami, berikan kedamaian, sukacita daripada Tuhan dan hikmat daripada Tuhan mengalir dalam hidup kami, saling kami mengasihi, saling Tuhan Yesus, saling merangkul, mendidik, membina dalam satu tubuh dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi kehidupan kami Tuhan Yesus menjadi berkat dalam dunia ini Tuhan Yesus. Kuasa gelap, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa roh jahat, kuasa-kuasa yang mengumpul kami, kuasa-kuasa yang madu domba kami, jauhkan dari kehidupan kami Tuhan, dalam pemikiran kami, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, liputi kami pagi ini Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi berkat untuk generasi-generasi seterusnya Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan ya, saya mau mandi dulu, nanti Bang Juma juga bisa berdiskusi dengan kalian semua. Ya, saya mau mandi dulu, silakan. Nuni juga, mungkin padu aja Nuni. Saya mau mandi bener, aku belum mandi tadi. Oke ya, selamat tinggal dulu. Iya. Silakan diskusi dengan kondisi ya, Oke, Bang. jangan debat atau Aku saling mau ajak menghujat. Bang Suma untuk kita menggali kata raja. Oke. Ya, Iya, kita lepas silakan. agama ya. Iya. Lepas kepercayaan kita, bahwa kita tahu dalam perspektif orang Yahudi kuno, itu mereka menunggu Raja Langit. Ya, Raja Langit ini yang disebut Allah, ya, Tuhan Allah, Yahweh Elohim. Nah, itu mereka menunggu-nunggu dan menubuatkan yang namanya raja. Raja ini sepangkat dengan kata Tuhan atau Tuhan. Ya, bagaimana kalau menurut pandangan Bang Suma? Iya, baik. Jadi kalau dalam konsep Islam itu berbicara mengenai raja, penguasa ya, penguasa. Jadi raja itu raja di dunia, itu masih ada yang merajai. Nah, itulah yang kemudian di Islam disebut Al-Malik. Al-Malik ini artinya raja di atas segala raja gitu. Sang pemilik ya, yang maha memiliki. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai konsep Yudaism tentang raja, yang mereka tunggu-tunggu itu bukan pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi makhluk, menjadi raja di atas bumi, tetapi menurut pemahaman saya ini ya, yang mereka tunggu itu adalah utusan Tuhan.
utusan Tuhan yang kemudian mampu membebaskan mereka dari penindasan. Layaknya Yehezkiel, layaknya Hezekia, Gideon, kemudian Daud. Itu yang mereka tunggu-tunggu, seperti Musa dan seterusnya. Mereka tidak memiliki konsep menunggu pencipta langit dan bumi yang mereka sebut hazem, nusul menjadi makhluk. Kecil Itu yang mereka tidak pahami. Nah, sama seperti Islam. Islam juga demikian. Jadi Allah itu Tuhan pencipta langit dan bumi itu hanya mengutus utusan-utusannya, di mana utusan-utusan ini adalah menjadi imam bagi golongan di mana mereka itu diutus. Itu menurut pemahaman saya. Makanya di dalam Al-Quran itu diterangkan Malikin Nas, yang merajai manusia. Dan itu adalah yang kami sebut Allah. Silakan Bang. Oke, mantap saudara. Jadi begini Bang, ya Malikinas itu artinya raja segala raja. Nah, raja segala raja atau Malikinas ini itu digelarkan, itu bukan digelarkan, itu gelarnya Yesus, ya. Yahweh Elohim. Itu artinya, jadi saudara harus buka hati sedikit untuk melihat ke sana. Karena apa? Malikinas ini ada raja langit dan bumi dan di bawah bumi. Begitu saudara. Kenapa? Karena dia yang disebut di dalam makalah kuno itu yang disebut dengan Yahweh. Yahweh Elohim. Jadi Keluaran 6 ayat 2 itu jelas kepada dia. Mungkin kalau memang Bang Suma enggak ini nanti tanpa ini ya nanti baru lihat saja, nanti digali sedikit-sedikit ya. Tidak ada unsur paksaan lah dari saya. Tapi dari pembelajaran saya seperti itu Bang. Malikinas atau raja segala raja, raja langit dan bumi, itulah yang menjadikan langit dan bumi. Dia bertemu di dalam bertemu dengan Abraham, bertemu dengan Musa di Keluaran pasal 3 ayat 14. Ya, dia mengatakan bahwa aku adalah aku dan aku akan ada. Ya, jadi seperti itu Bang. Jadi di awal tadi saya sudah mengatakan bahwasanya ada titik di mana Islam dan Kristen itu bertemu. Pada masa oknum yang datang kepada Bani Israel itu didudukkan pada perkara yang sesungguhnya menurut hitungan saya sebagai seorang Muslim. Dan itu juga didukung oleh pernyataan-pernyataan Yesus itu sendiri di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Ketika dikatakan bahwa Raja manusia yang kemudian merajai segala unsur aspek manusia, bahkan langit dan bumi, itu adalah Allah. Lalu kemudian saudara saya mengatakan Yesuslah Raja itu. Mungkin dikarenakan karena nama Yesus, atau karena Yahshua Hamasia, atau mungkin ada gelar yang didudukkan Yesus itu sebagai Raja. Karena kalau kita melihat dari unsur Bible, Yesus itu tidak layak menjadi Raja di atas tahta Daud. Itu satu. Kedua, memang Yesus tidak pernah menduduki tahta di bumi ini. Yang ketiga, ketika kita melihat posisi Yesus menurut penulis Bible, itu Yesus duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Berarti ya kita perlu selidiki lebih jauh, yang duduk ini Tuhan atau anak manusia. Ternyata dikatakan di dalam Bible itu sendiri, anak manusia duduk di samping kanan Tuhan Bapa. Nah, terkait dengan ini, kalau dia hanya merujuk kepada penamaan Immanuel atau apapun itu, Yesaya, Yehezkiel, Nehemia, Yeremia, Zakaria, Samuel, Mikael, Yosua, itu ternyata memiliki sifat-sifat yang mensifati daripada Tuhan itu sendiri. Misalnya Yesaya, Tuhan Maha Penyelamat. Yehezkiel, Tuhan yang Maha Kuat, dan seterusnya. Apakah bukan berarti ketika Yesaya yang punya kitab bisa bernubuat dengan arti namanya Yesaya itu Tuhan penyelamat? Kalau perkara ini didudukkan kepada konsep yang ada diimani oleh teman-teman Kristen, maka Yesaya juga layak menjadi Tuhan. Karena namanya. Kedua, ada ajarannya. Ketiga, dia mampu menceritakan masa yang akan datang, yang akan terjadi. Kalau dibandingkan dengan Yesus,
Maka saya katakan kepada saudara, saya hanya mendudukkan masalah Yesus itu di atas pondasi Bible, di mana di situ ada Yesus menceritakan tentang dirinya, ada cerita orang lain yang menceritakan tentang Yesus. Ya, saya kira itu sederhananya seperti itu, saudaraku. Silakan. Oke, baik. Ya, karena begitu. Jadi masalah waktu, ya, tetapi masalah catatan yang ada pasti kita menggalinya, dan catatan itu tidak tertutup bagi semua orang. Catatan yang ada dari tahun 2022 tahun yang lalu itu ada terbuka bagi setiap orang, maka datanglah menggali. Ya, di sini tidak ada unsur bilang mau menutup tentang pembelajaran tentang firman atau Injil. Ya, tidak ada kata tertutup. Semua terbuka. Mau dia berpikir secara apapun, itu sudah pernah dialami oleh para rasul. Ya. Para rasul sendiri masih bertanya-tanya tentang Yesus Kristus. Tetapi mereka mencoba mengungkapkan, mencoba mengilhami di dalam kitabnya yang tertulis dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apalagi Yohanes yang disebut rasul, murid yang paling dikasihi Tuhan. Ya, dia sudah menorehnya di dalam kitabnya itu, dan dia juga dapat bimbingan dari Tuhan Yesus sendiri mengenai Tuhan itu sendiri. Jangan ragu-ragu saudara-saudara untuk datang menggali, ya, karena keselamatan cuma datang satu kali. Ya, seperti itu Bang Suma. Iya, saya sangat menghargai ya apa yang saudara saya sampaikan, itu adalah iman. Tapi ketika kita berbicara mengenai keselamatan hakiki, maka iman itu tidak cukup dengan iman saja, tetapi kita harus mendudukkan satu masalah iman itu dengan konsekuensi yang harus kita tempuh, menggali, menelaah, menganalisa, lalu kemudian menyimpulkan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena perintah Al-Quran, ya, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Selalu insting manusia itu dirangsang untuk berpikir, menelaah, mentadaburi dan mencari. Begitu juga pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kitab saudara. Itu adalah hal yang sangat baik. Kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, pondasi yang menjadi dasar pijakan kasih ini itu harus duduk akal di sana. Contoh misalnya, di dalam Yohanes 12 nomor 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Jadi oknum yang sangat dimuliakan, yang sangat dihargai dan sangat dihormati di Islam, yang kemudian bernama Yesus di Kristen, itu berkata dengan mulutnya sendiri menurut informasi dari penulis Bible. Yesus berkata bukan dari dirinya sendiri. Berarti Yesus ini adalah penyampai firman. Karena di situ dikatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan harus aku sampaikan. Pada porsi ini, Islam itu masih sejalan, mendudukkan Yesus sebagai penerima firman dan penyampai firman kepada Bani Israel. Posisi Yesus sebagai guru di sana, sebagai oknum yang dijunjung Bani Israel, yang harus dijunjung oleh Bani Israel, dia harus didudukkan sebagai orang yang suci, yang tidak berkata-kata di luar daripada apa yang diperintahkan Sang Bapa. Artinya Yesus suci dari hal-hal yang mengotori bibirnya, di mana apa yang tidak perlu dia sampaikan tidak dia sampaikan, apa yang tidak difirmankan oleh Sang Bapa dia tidak sampaikan. Kewajibannya kemudian adalah menyampaikan segala firman yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, artinya Yesus ini sangat berhati-hati di dalam menyampaikan sebuah kaidah terkait dengan perintah Tuhan. Oleh karena itulah kemudian kenapa umat Islam itu tidak percaya kepada pemberitaan orang-orang di luar Yesus. Dia adalah Tuhan, dia adalah ini dan itu. Umat Islam tidak percaya. Kenapa? Umat Islam menghargai Yesus yang tidak akan mungkin menyampaikan suatu perkara di luar daripada perkara yang diperintahkan oleh Sang Bapa untuk ia sampaikan. Contoh misalnya nih,
Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat dan semua ketentuan yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Kami umat Islam tidak mengimani itu. Kenapa? Karena hal itu tidak terlontar dari mulut Yesus. Yesus itu adalah orang yang sangat berhati-hati di dalam berbicara. Sehingga dikatakan di dalam kitab saudara, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik hukum Taurat itu dibatalkan. Itu perkataan Yesus. Dan umat Islam kudu wajib mengimani itu, kudu wajib menghargai itu, bahwa Nabi Isa yang disebut Yesus di dalam imannya saudara-saudara Kristen mendudukkan perkara perintah Tuhan sebagai nomor 1 di dalam konsep akidahnya. Oleh karena itu, kami umat Islam, mohon maaf sekali lagi saya katakan, tidak percaya kepada pemberitaan tentang Yesus di luar daripada perkataan-perkataan Yesus, bahwa dia mati terkutuk, membatalkan hukum Taurat. Sama sekali kami tidak percaya. Kami percaya kepada Yesus yang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Demikian, silakan saudara. Oke, baik. Jadi begini, Bang semua. Bapa yang Yesus panggil itu adalah sebenarnya diri sendiri ya. Yesus mencoba menyatakan bahwa yang tidak kelihatan itu sudah mereka lihat ya. Karena apa? Karena Bapa itu adalah gelar ya. Bukan pribadi yang seperti pribadi daging Yesus Kristus. Orang tidak akan pernah melihat Bapa. Harus lihat kepada diri Yesus Kristus. Karena Bapa atau Allah, Elohim itu adalah roh. Nah, kalau harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ya, bukan menyembah daging. Itu perspektif. Jadi roh dan tubuh itu tidak dipisahkan pada saat Yesus sudah ada. Ya. Itu pun telah dibuktikan bahwa di dalam Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu seperti kepada Thomas ya. Thomas menyatakan bahwa dia tidak akan percaya bahwa kalau dia tidak melihat secara langsung. Ternyata Tuhan Yesus datang ya. Tuhan Yesus datang dengan tubuh kemuliaannya sendiri, tubuh Allah itu ya. Itu baru Thomas percaya bahwa dia adalah Tuhan. Seperti itu. Jadi Allah itu adalah roh ya, tidak bisa digapai, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba oleh pemikiran manusia, tetapi harus dilihat dari penyembahan dari roh dan kebenaran ya, bukan dilihat kepada dagingnya Yesus, karena Yesus sudah menampakkan diri dan 40 hari itu dia bersama-sama dengan murid-muridnya dan dia naik ke surga ya, seperti itu saudaraku. Oke, baik. Kalau dari perspektif pemahaman yang sahabat sampaikan itu sekali lagi ada titik di mana kita bertemu bahwa Tuhan itu gaib, Tuhan itu tak nampak, tapi Tuhan itu ada. Itu kami mengimani. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 143, di situ sangat terang kemudian mengajarkan kepada kami, lagi-lagi seperti yang diterangkan oleh oknum yang kami hargai yang bernama Yesus itu menerangkan bahwa Sang Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Nah, perkara itu kemudian diterangkan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Allah itu ada, Tuhan yang kami sembah itu ada, tetapi tidak bisa kemudian dimediasikan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Sehingga kedudukan sosok Yesus yang datang kepada Bani Israel hanya sebagai perantara, hanya sebagai penyampai firman. Bagaimana kemudian Bani Israel harus berlaku di hadapan Tuhan, seperti itulah kemudian yang disampaikan oleh perantara ini kepada kaumnya. Makanya dikatakan bahwa seluruh nabi itu hanya menyampaikan
hanya menyampaikan apa yang Tuhan inginkan berlaku terhadap kaumnya. Nah, dulu pernah di dalam Al-Qur'annya diceritakan bagaimana kemudian Nabi Musa minta kepada Allah, "Ya Allah, aku percaya engkau itu ada. Aku percaya engkau itu ada, engkau itu wujud. Tapi perasaanku menginginkan melihat engkau, tampakkanlah dirimu. Aku percaya kamu ada, tapi aku ingin tahu kamu itu seperti apa." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lantarani, engkau tidak akan sanggup melihatku," kata Allah. Nah, begitu juga ketika kemudian di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Isa. Ketika dia datang, dia hanya sebagai tanda kepada Bani Israel. Lalu bagaimana dengan Bible? Bible Anda juga menerangkan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Tuhan menentukan bagi Bani Israel seorang pertanda, yaitu Yesus, untuk kemudian memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan, mukjizat kepada Bani Israel. Dan itu kami imani. Tapi ketika kemudian ada pengajaran seperti yang sahabat saya katakan tadi, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, nah disitulah kita berpisah, disitulah kita bercerai, disitulah kita kemudian akidahnya tidak bersama. Tapi ketika dia hanya sebagai utusan, ya kita masih sama-sama di sana. Kita saling menghargai oknum yang sama, tapi namanya yang berbeda. Namun ketika saudara mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, nah, saya rasa saudara bukan hanya bertentangan dengan saya, tapi juga bertentangan dengan Yesus itu sendiri. Karena di dalam di dalam Yohanes 8 nomor 17, nomor 18, nomor 19, Yesus dengan terang mengatakan, "Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa." Artinya, aku dan Bapa adalah dua pribadi yang berbeda, karena aku tidak seorang diri. Ya, jadi Bapa dan aku, Bapa lebih besar, aku tidak, aku kecil. Nah, itu sih pemahaman saya, Bang. Kalau misalnya ada pemaparan yang mungkin lebih bisa mengena kepada pernyataan tadi bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, tolong disampaikan kepada saya. Silakan. Salam ya. Salam Bang Juma sama Junito ya. Jadi gini, boleh saya berbicara ya di sini dulu sebentar, karena tadi aku mandi. Sebenarnya saya mandi tadi. Jadi untuk pernyataan Bang Juma dan memaparkan tentang Yesus dengan Bapa itu dua pribadi, jadi itu belum ada ya saya dapat di Alkitab di sini, karena Tuhan Yesus menyatakan bahwa barang siapa yang melihat anak atau melihat dia atau melihat aku adalah itu Bapa itu sendiri, dan Bapa dan aku adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi jelas bahwa Bapa itu di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Tapi Bapa ini di dalam keilahian ya, jadi seperti ada juga kemarin itu Unirifa mengatakan bahwa ketika Roh Kudus itu turun kepada Yesus, terus di surga siapa yang ngomong. Jadi gini, Roh Kudus itu tidak seperti kayak kita, misalnya saya itu hadir ke Bang Juma, kemudian Roh Kudus ini tidak bisa hadir di Amerika atau di negara lain, bukan seperti itu. Seperti misalnya contoh kayak di kitab Para Rasul itu, mereka orang 12 orang di situ dipenuhi Roh Kudus, bukan Roh Kudusnya jadi 12 orang seperti itu, bukan. Roh Kudus itu bisa kemana saja dia melingkupi, karena dia roh seperti itu. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Oleh karena itu Allah itu tidak bisa dilihat, tetapi firman Allah yang menyatakannya, yang ini ya, yang hadir ke waktu itu menemui Musa, waktu itu menemui Abraham, waktu itu menemui Lot juga. Banyak sih perjumpaan mereka dengan pribadi firman itu yang menyatakan Allah Bapa. Karena barang siapa melihat Allah Bapa, nggak mungkin, karena Allah Bapa itu adalah Allah yang benar-benar berkuasa. Seperti itu, melihat wajahnya pun manusia tidak sanggup. Bahkan ketika kehadiran Sang Firman itu di Gunung Sinai, ketika Musa berjumpa dengan Sang Firman itu, mereka harus mempersiapkan diri sematang-matang mungkin. Pakaian mereka harus dicuci, semua tangan-tangan mereka harus dibasuh segala sesuatunya supaya menghadap hadirat Tuhan itu. Jadi Allah Bapa itu menyatakan diri, dia bisa, tetapi melalui firman-Nya. Jadi Allah Bapa itu berkuasa menyatakan diri.
supaya apa? Supaya bisa berjumpa dengan manusia, supaya manusia itu mengenal Allah melalui apa? Melalui firman-Nya, seperti itu. Itu Bang Juma. Yang kami imani seperti itu. Ya mungkin kalau seperti Bang Juma, ya mungkin yang lain ya nggak apa-apa seperti itu. Itu Bang. Oke, baik. Saya tambah dulu ya, Bang Suma, mohon izin. Jadi saya ingin membaca satu ayat dari Yeremia pasal 10, ya. Di situ Allah yang hidup dan berhala-berhala. Yeremia pasal 10, Bang. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa, janganlah gentar terhadap tanda tangan di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang yang perindannya dengan emas dan perak, orang yang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun ketimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja, mereka tidak ada yang sama seperti engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan di bawah dari Tarsis dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah yang hidup dan Raja yang kekal. Ya, jadi di poin yang ke-10 itu adalah yang menekankan. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi bergoncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Jadi seperti itu, saudara. Tuhan Yesus itu, dia adalah satu dengan kealahan ini. Ya, seperti itu Bang Suma. Oke, baik. Saya menghargai apa yang saudara-saudara saya sampaikan ya. Kalau di Islam itu Bang, Al-Quran menerangkan seperti ini, bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi itu kemudian tidak patut ya untuk kemudian datang menjadi makhluk. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasula. Jadi kemudian Allah menyatakan diri itu melalui malaikat atau melalui perantaraan wahyu atau melalui tabir seperti yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi tidak patut kemudian Tuhan itu disifati dengan sifat makhluk. Itu makanya saya katakan kepada saudara, kita pisahnya di situ. Padahal tadinya itu kita satu padu mendudukkan perkara bahwa ada oknum Nabi Rasul sebagai penyelamat yang datang kepada Bani Israel. Nah, kalau saudara-saudara minta kepada saya, mana dalilnya? Saya belum pernah menemukan Yesus dan Bapa itu adalah dua. Coba kita lihat di dalam Ulangan 8 nomor 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Nah, kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri,
dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Berarti aku dan Bapa adalah dua orang saksi. Kalau kami umat Islam, saya sebagai apologet memahami data ini adalah bahwa Yesus secara gamblang mengatakan dia tidak seorang diri, melainkan dia bersama dengan Bapa yang adalah kemudian oknum yang lebih tinggi otoritasnya daripada dia sendiri. Makanya dia katakan, aku tidak menghakimi seorang manusia pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Artinya perkara ini harus didudukkan bahwasanya yang dikatakan konsep Islam, Nabi Isa itu adalah utusan Allah yang dikhususkan untuk diutus mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Nah, sedangkan yang saudara-saudara saya sajikan pagi ini itu adalah Yesus itu sang Bapa itu sendiri. Ini menabrak semua data dan dalil baik itu dari Yesus maupun dari kitabnya teman-teman kita orang Yahudi. Kenapa saya mengatakan demikian? Coba kita lihat di dalam di dalam Yehezkiel misalnya ya. Kita ambil di Yehezkiel 5 misalnya. Beginilah firman Tuhan, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Dan ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku. Jadi Tuhan itu kemudian mengklaim Yerusalem itu memberontak terhadap aturan-aturan. Lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Yerusalem menurut Tuhan di dalam Yehezkiel jahat dalam hal memberontak terhadap aturan Tuhan, memberontak terhadap ketetapan Tuhan. Ini dua poin yang ini dua poin yang kemudian dikatakan oleh Tuhan itu sendiri sebagai satu konsep. Jangan kamu simpulkan Alkitab dengan Al-Quran. Mungkin nanti abang bisa tanggapi bang, tanggapi aja bang, nanti kita luruskan aja. Kamu klaim kamu itu, saya perhatikan kamu mengkolaborasi Alkitab dengan Al-Quran. Urus aja Al-Quran. Ya silakan. Iya, nanti abang tanggapi aja nggak apa-apa bang. Iya silakan, nggak masalah. Ya, jadi di dalam Yehezkiel 5, kitabnya teman-teman Yahudi yang kemudian terjemahannya diambil oleh teman Kristen, itu sangat jelas konsentrasi Tuhan kepada Bani Israel terkait dengan peraturan, terkait dengan ketetapan. Lalu kemudian Tuhan murka disebabkan karena peraturannya, ketetapannya itu ya dirubah-rubah oleh Bani Israel. Jadi ketetapan Tuhan itu kemudian dirubah-rubah oleh Bani Israel sehingga Tuhan itu murka. Sama seperti di dalam Ulangan 6 nomor 4 sampai nomor 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus kamu perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau terbangun. Harus juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, pada dahimu, dan harus engkau menulisnya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Artinya penekanan tentang ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu mutlak wajib hukumnya. Kemudian Bani Israel menjalankan perintah itu secara turun-temurun. Lalu kemudian muncul nih ajaran yang justru mengatakan itu sudah dibatalkan. Sehingga setelah pembatalan hukum-hukum Tuhan yang justru Tuhan tekankan di dalam pengajarannya kepada Bani Israel, ya menjadi timpang. Yang tadinya harus ditetapkan, yang tadinya yang tidak melaksanakan adalah terkutuk, tapi kok tiba-tiba justru dianggap itu adalah sebuah perkara yang harus dibatalkan supaya orang itu tidak lagi hidup di dalam hukum ketetapan Tuhan. Ini yang membuat saya tidak simpati terhadap pengajaran yang muncul belakangan itu. Itu maksud saya, Bang. Silakan.
Oke. Mungkin ada yang menanggapi dengan pernyataan Juma tadi. Jadi begini. Juma tadi seperti itu. Iya, silakan ya, satu persatu ya, jangan rebutan ya. Saudara semua. Memang kalau firman-firman itu ditaburkan, diuraikan kepada bangsa Israel, memang hal itu demikian. Karena apa? Banyak sekali pertentangan yang mereka lakukan kepada firman Tuhan. Itu kita akui, ya. Karena apa? Bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Suara Tuhan saja diabaikan. Ini yang orang Kristen membuat menjadi pembenaran. Orang Kristen datang mengatakan bahwa Yesus sudah lahir dan datang sebagai juru selamat. Mereka masih menolak. Ya. Jadi ada antara perbedaan antara Kristen dan Yahudi itu sangat besar. Ya. Kristen mencoba menguraikan bahwa Yesus adalah juru selamat bagi mereka. Tetapi orang Yahudi sendiri menolak. Tetapi Bang Zuma juga sependapat dengan orang Israel dan menolak Yesus Kristus. Ini yang menjadi problema. Kita mau melihat ya di Hosea saja. Itu Tuhan sudah jelas-jelas dia menolak Israel yang tegar tengkuk. Itu ada ayat-ayat yang Tuhan menghajar bangsa Israel, membuang mereka ke Babel. Ya karena itu mereka tidak menerima firman-firman itu dengan sebenarnya. Sampai sekarang mereka masih menantikan Mesias itu. Padahal Mesias sudah datang. Begitu Bang Zuma. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, silakan. Sebelum saya tanggapi, Bang. Iya, Itu, coba. Iya, jadi gini, Bang Juma mengatakan bahwa ada pengajaran yang baru yang seolah-olah meniadakan hukum Taurat seperti itu, karena dari hukum Taurat itu ada beberapa hal yang sama dengan Al-Quran, tetapi ujung-ujungnya ada pengajaran yang dimana bertentangan dengan hukum Taurat atau dengan Al-Quran seperti itu. Ada pengajaran baru ketika Yesus itu dianggap sebagai Tuhan. Mungkin itu yang saya tangkap untuk Bang Juma tadi. Jadi Bapak dan Yesus Jadi itu begini, halo siapa ini? Halo, saya mau tanya dulu. Tadi malam saya di Gema Islam, katanya Islam itu ada 500 tahun Masehi. Jadi tahun Masehi itu dimulai dari tahunnya Tuhan Yesus. Ya, biar kita paham dulu ini sejarahnya. 500 tahun kemudian sebelum Islam sudah ada namanya Taurat. Saya bimbang dan bingung ini. Dari mana Tauratnya Islam ini? Kalau dia 500 tahun kemudian ada, dari mana nabinya itu dapat Taurat? Itu, jadi jangan dikolaborasikan. Ada di sini replika, ada semacam seperti mengcopy paste di sini. Paham dulu kita ya. Taurat mana ini sekarang yang dibahas orang Muslim? Sedangkan Muslim ada 500 tahun Masehi. Tahun Masehi. Itu Masehi itu dimulai dari tahunnya Yesus. Berarti setelah naik Yesus ke surga, 500 tahun kemudian ada Islam. Jadi Taurat mana yang dipakai orang Islam ini? Nah, sekarang saya tanda tanya. Ketika Taurat ada, apakah Muhammad ada? Apakah orang Israel itu mengenal Muhammad? Kalau berbicara Taurat, itu identik sekali dengan orang Israel. Di mana Muhammad waktu itu? Nah, sekarang tolong kamu jawab, Bang Juma. ya mungkin itu poinnya yang Bang Juma ya. Jadi perlu dicatat biar bisa dijawab ya. Jadi teman-teman kita nanya sama Bang Juma, artinya setelah Taurat itu ada kemana Muhammad sebelum itu? Jadi apa sih yang mereka anut sebelum itu? Karena ada juga yang punya asumsi waktu Yesus ada di situ Muslim sudah ada, mungkin seperti itu Bang Juma. Nah, dan kemudian saya tambahkan sedikit bagaimana Tuhan Yesus menggenapi Taurat ya. Artinya bukan menyediakan hukum Taurat, bahkan Tuhan Yesus katakan satu iota pun hukum Taurat dan semua firman Allah ini tidak diadakan. Kenapa tidak diadakan? Makanya Bang begini, ketika Taurat ada, Islam belum ada, itu kesimpulan saya.
500 tahun kemudian setelah Yesus naik ke surga, baru ada Islam. Terus dari mana Tauratnya? Terus apa arti daripada Injil, bahwa Al-Qur'an itu menyempurnakan Injil? Apa hukum-hukum sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya? Berarti sudah ada kitab-kitab sebelumnya. Berarti yang terakhir ini datang Islam. Terus Taurat yang dibahas Islam itu apa gitu loh? Nggak ada korelasinya dengan Yahudi, Alkitab, nggak ada itu. Copy paste itu. Iya, jadi gini Bang ya. Benar sekali itu. Yang saya mau jelaskan juga sama Bang Juma, di sini tadi mengenai tentang Yesus, mengenai tentang mengapa Yesus meniadakan hukum Taurat atau kayak melenceng daripada hukum Taurat pengajaran-pengajarannya. Tetapi sebenarnya tidak, dia justru menggenapi. Kenapa menggenapi? Maka hukum Taurat itu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini dia istri orang lain seperti itu. Tetapi kata Tuhan Yesus dari perjinahannya, dari perjinahan aja dia mengatakan jangankan kamu mengambil istri orang lain. Ketika kamu memandang seorang perempuan dan mengingininya di dalam hati, itu sudah zina di hadapan Allah. Itu artinya menggenapi, menggenapi segala sesuatu yang jahat. Dan kemudian Tuhan Yesus juga menyampaikan ketika hidupmu itu ya, ketika mungkin kayak perkawinan itu kenapa tidak boleh dicarai beraikan? Karena Tuhan Yesus berkatakan barang siapa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Makanya itu pengajaran-pengajaran yang Tuhan genapi. Dan kemudian ketika menghakimi orang lain, misal kafir dan sebagainya, Tuhan Yesus sangat melarang, karena penghakiman itu bukan hak manusia. Ya, jadi kuncinya adalah di situ. Ketika orang mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka batallah yang membunuh, batallah untuk mencuri, batallah untuk menyembunyikan orang, batallah itu semua. Ya, jadi ketika kita melakukan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka hukum Taurat yang serintitan itu semua tergenapi. Tidak mungkin dilakukan lagi seperti itu, Bang. Itu, Pak. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan sedikit. Mungkin silakan Bang Jumal mungkin tanggapi lagi pertanyaan Abang tadi. Oke, baik. Tadi di awal saudara-saudara saya di sini mengatakan bahwasanya orang Israel itu tegar tengkuk. Itu perlu dicatat baik-baik. Enggak, pertanyaan saya dulu biar kita nyambung. Benarkah Islam itu ada 500 Masehi, 500 berapa? Bang Tito, bentar dulu. Kita fokus ke bukan kepada ajaran Islam, Bang. Ya, nanti dijawab itu ya. Dijawab itu. Iya, baik, Abang, baik. Jadi tadi di awal saudara mengatakan orang Israel itu tegar tengkuk, sementara ajaran tentang hukum Taurat itu adalah kutukan, hukum Taurat itu adalah sampah, hukum Taurat itu adalah sesuatu yang dibatalin. Itu asal pengajarannya dari bangsa tegar tengkuk. Ini poin. Ya. Lalu bagaimana dengan ajaran yang muncul kemudian yang mengajarkan hukum Tuhan itu adalah harus dibatalin dengan matinya anak manusia di atas tiang salib? Ini yang memprakarsai ajaran ini Bani Israel atau bukan? Bani Israel. Bahkan kalau saya bertanya kepada teman-teman Kristen ini satu kumpulan, satu golongan manusia yang mendudukkan perkara di mana Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Itu dihasilkan dari pengajaran siapa? Bani Israel. Nah, bentar, aku jawab dulu ya, Bang. Langsung. Saya bentar, Bang. Nanti Anda tanggapin. Boleh Anda tanggapin panjang lebar. Saya akan mendengarkan dengan setia. Kan sudah ditanya. Kalau orang Israel membuat Yesus itu Tuhan, apa masalahmu?
Tito, ntar aku jawab ya. Jangan pancing saya Bang Jadi- Tito ya, jangan pancing saya karena saya Jadi paham saya Bible, jawab sesuai saya paham dengan konsep perkataan, ketuhanan, saya konsep Bang tentang Kristen Cuma. itu saya di luar Saya kepala. tahu itu. Ya kita dialog yang baik-baik aja gitu loh ya. Jangan main klaim, kamu jangan main klaim. Jangan kita Bentar, Bang santai. Tito, saya jawab dulu, Bang. Santai aja dulu. Oke, silakan. Jadi saya Bang cuma Cuma, tadi 1 memang menit kita kemudian sepakat ditanggapi ya, lagi. Kita sepakat bahwa Iya, iya, tadi ada perkataan memang bangsa Israel itu memang tegar tengkuk, Bang. Sampai sekarang pun mereka masih menolak Yesus. Itu artinya, kenapa Yesus sendiri berkata mereka tidak menerima? Ya, oke, saya bawa Abang baca ke Yohanes pasal 8, ya. Yohanes pasal 8. Ayat yang ke-37 dan seterusnya. Saya akan baca dan ada maksud tujuan Tuhan Yesus mengajar di sini ya. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu, dengar, ini Tuhan Yesus yang berbicara. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku, ya, karena firmanku, firman yang sudah dibicarakan dari dahulu kala itu, ya, tidak beroleh tepat di dalam kamu. Apa yang kau kulihat daripada Bapa, itulah yang kukatakan, ya, yang dari dahulu Tuhan sudah tetapkan, mereka masih menolak, ya. Demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu, yaitu Abraham. Ya, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Ya. Kata Yesus kepada mereka, jika sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Di sini aku kata besar ya, aku itu adalah Tuhan ya. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham dan keturunan Israel. Itu mereka tidak kerjakan ini. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari sini bapa kami satu, yaitu Allah. Mereka masih mau mengakui itu. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sampai sekarang semua pun membaca ini tapi tidak mengerti. Oke, saya minta maaf. Ini bahasa Tuhan Yesus. Bahasa Tuhan Yesus kepada Tolong kita. pertanyaan umat saya manusia dijawab ya. Jangan dilompat-lompatin pertanyaan saya ya. Ntar, Bang, aku belum berjawab habis. Jadi kita mengajar itu harus sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Kata Yesus lagi, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ya, di situ jelas Tuhan Yesus mengajar kita manusia ini untuk dengar kepada Dia, bukan kepada yang lain. Wow, mau dia bangsa Yahudi kah? Bangsa Yahudi pun tidak percaya kepada Tuhan. Harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu kapan yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Berdasarkan apa yang Dia katakan itu, maka muncullah orang-orang Kristen, ya. Orang-orang Kristen itu memberitakan Dia, nama Dia yang besar. Seperti itu Bang Suma. Jadi Bang Suma saya harap memberitakan Yesus dengan sebenar-benarnya. Oke, Bang Juma, silakan Bang Juma menanggapi, mungkin bisa 1 menit. Di sini saya tidak bisa ambil waktu ya, karena HP saya cuma 1. Saya bisa, kalau bisa saya ambil waktu supaya diskusi ini berjalan dengan lancar, dengan waktu yang tertib seperti itu. Mungkin salah satu ada teman ya bisa ambil berikan waktu ini untuk salah satunya supaya jangan rebutan seperti itu. Kita berdiskusi dengan baik, saling menggali ilmu satu dengan lain, jangan mengklaim yang tidak terbukti seperti itu. Jadi mungkin Bang Juma silakan tanggapi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, baik. Baik, makasih Bang.
Jadi kalau Anda berbicara tentang Islam, Islam itu akar katanya berasal dari salama, ya, yaslamu dan seterusnya. Artinya jalan keselamatan. Nah, apakah kemudian Tuhan memberikan jalan keselamatan Tahun kepada berapa Adam? adanya Islam, Bang Juma? Dari tadi pertanyaan saya nggak dijawab-jawab. Tahun berapa ada Islam? Jadi sabar Bang, sabar. Jangan emosi dulu ya. Jangan tanamkan kebencian di dalam berdialog. Karena saya pun bisa melakukan hal yang sama. Nanti kalau saya melakukan hal yang sama, Kamu sudah saya yang memulainya dari awal. Kamu ya jadi bertobat. Sekarang pertanyaan saya, tahun berapa ada Islam? Islam itu ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Nanti disempurnakan pada masa Rasulullah Muhammad Saya sallallahu tanya alaihi wasallam. tahunnya. Saya tanya tahunnya. Kalau di Google dikatakan. Bang, saya bukan murid abang yang harus Anda bentak-bentak seperti itu ya. Nanti pun kalau saya Anda tanya tahu, Kristen kan? itu kapan ada, Anda pun akan kelabakan. Kristen itu kapan ada? Saya jawab. Saya di sini karena saya bertanggung jawab bisa menjawab pertanyaanmu. Iya, Sekarang Kristen tahun itu berapa kapan Islam itu ada? Tahun berapa Kristen itu ada? Sebentar dulu ya. Ini Nah, makanya gitu ya, kalau saya balik ke tanya gitu, Jawab, saya bisa jawab. Rasulullah Saya bisa Muhammad jawab. sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Islam. Al yauma akmaltu lakum Bentar. wa raditu lakum Islam Madinah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Islam. Adakah Yesus pernah menyebut nama Kristen? Bang Tito, Ya. saya mohon turun dulu ya. Jawab. Bang bisa turun. Bang bisa turun ya. Jadi jangan mancing Bang, karena saya lebih menguasai Bible. Tolong jangan pancing saya. Saya sudah mencoba untuk berdialog dengan santun. Dia itu Bang Islam. Ricky, Dia bilang Bang Ricky. dia belum kenal saya. Bang. Udah melebar. Jadi saya mohon kasih turun Bang. Gak perlu jagoan kayak gitu Bang, Maaf gak ya, perlu. Bang Tito. Bukan turun pertanyaan dulu. saya nggak dijawab. Saya udah diam dari tadi. Pertanyaan saya nggak dijawab. Saya udah jawab loh. Saya tanya tahun. Islam itu sudah ada dari sejak Nabi Adam alaihissalam, kemudian ajarannya disempurnakan pada masa Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quranul Karim. Aduh. Oke Bang, ya? Cuma diam dulu. Ya. Kamu mau kita belajar tentang Alkitab atau tentang Islam? Saya apapun pertanyaannya akan saya jawab, Bang. Saya ajak Bapak untuk kita Oke. belajar tentang Alkitab, bukan tentang Islam. Baik. Jadi Baik, kalau baik. Bang Tito, saya mohon saudara turun dulu. Ya jangan mencampur, jangan membuat seperti itu, Bang. Oh, dengarin dulu Bang Jonto gini, Bang Jonto. Saya mau tahu dulu sejarahnya Islam itu tahun berapa, biar saya mengerti Nanti kamu membandingkan. cari sendiri di bawah. Nanti kamu cari sendiri di bawah. Ini aku Nah, yang aku bawa Bang Suma untuk kita belajar Alkitab ya. Bukan belajar Islam di sini ya. Bukan Bang, masalahnya dia itu mencaplok-caplok menyamakan Taurat dia dengan Islam. Makanya saya tanya tahun berapa ada Islam. Kalau kamu nggak tahan iman ya, saudara turun dulu sedikit. Tidak, Tadi saya tahan dan iman Bang saya. Suma Oke, ada saya dengar ya, saya dengar. debat, Saya dengar ya, oke, saya dengar. Saya diam, debat saya diam. ada Oke. baik-baik saja. Saya minta Ya, saya diam, oke. Oke, saya diam. tidak mau Oke. terus Ya, dibidik lagi. mungkin boleh saya tanggapi yang tadi Bang terkait dengan Taurat atau apa yang Anda bahas tadi. Saya minta diskusi ini dengan baik dan kondusif. Kenapa? Karena kita takut nanti ini di penonton sudah mulai mulai ribut sama saling memburukan, saling ini satu dengan yang lain. Ini hal-hal seperti ini tidak menjadi berkat kitanya, justru menjadi batu sandungan bagi orang. Seperti itu. Kita sudah doa. Nanti melalui Kita ada Bang Suma, kita bawa Bang Suma dalam doa kita bersama-sama di sini. kumpur ya. Itu yang kami tanamkan, itu yang kami tabur. Jangan kamu menabur dengan yang tidak kita inginkan. Mungkin menghina kita, mencaci maki kita atau menuding kita nggak apa-apa. Kita ya maklum dia juga punya mulut sendiri, tetapi tanggapi kita kasih arahan juga seperti itu. Dia tidak menerima juga nggak apa-apa karena hak dia. Seperti Adam dan Hawa kata Tuhan, ini kamu boleh makan, ini boleh kamu makan, tapi ini jangan kamu makan buah kehidupan dan buah pengetahuan yang jahat, yang baik ini jangan kamu makan. Tetapi namanya manusia ada pilihan untuk memakan karena dia digusip oleh iblis. Ya terserah, Tuhan nggak cuma memaksa. Ketika kamu makan, kamu akan mati kata Tuhan. Ya jadi kita sih nggak bisa ya memaksakan orang harus percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi kita juga meluruskan tentang salah pandangan orang-orang sebelah
terhadap iman kita gitu. Itu ya, maaf ya saya tidak menurunin, tapi mari kita sama-sama kondusif dengan baik supaya apa? Supaya akun saya juga jangan dibinit lagi. Saya mau nggak mau lagi bikin akun terus seperti itu. Iya. Ya. Oke Bang, saya boleh nanggapin yang tadi? Oke, Boleh ya? silakan Bang. Oke, makasih. Jadi ketika saudara saya ini membawa Yohanes 8, di situ saya semakin merasa tertolong gitu ya. Dimana saudara membawa Yohanes 8 nomor 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nah, firman yang dimaksud Yesus ini adalah perkataan-perkataan Yesus yang dia sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Tolong kasih ruang saya untuk menjelaskan ini, nanti tolong Anda tanggapi. Di dalam Yohanes 17 nomor 14, Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Jadi sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus itu memberikan semua firman yang dia terima dari Tuhannya kepada siapa? Kepada Bani Israel. Apakah ada Paulus di sana? Tidak ada. Apakah ada Lukas, ada Markus di sana menerima firman dari Yesus? Tidak ada. Lalu kepada siapa firman itu diberikan? Kepada mereka yang dibenci, yang nantinya akan dianiaya. Siapa yang menganiayanya? Silakan Anda teman-teman jawab sendiri dan luruskan ini nanti. Kemudian di dalam Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku. Berarti Yesus mendudukkan dirinya sebagai penerima firman. Dia nabi, dia rasul. Iman Islam ada di sana. Segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah ku sampaikan kepada mereka. Berarti ada oknum-oknum yang telah menerima firman dari Yesus, di mana firman itu adalah firman Tuhan yang dia terimanya. Ini terjadi sebelum dia terangkat ke langit. Paulus in the gang belum ada di sana. Lalu kemudian pernyataan Yesus, sabar kawan, sabar, sedikit lagi. Dua itu aja kan nanti kan kebanyakan nanti tidak dapat poinnya. Jadi biar 2 aja atau 3 itu paling banyak dulu, nanti ditanggapi lagi dari teman-teman kita seperti itu, Bang. Saya simpulkan Bang, 30 detik mohon. Jadi Yesus di dalam perkataannya jelas sekali dia penerima firman. Firman yang diterima dari Tuhannya, dari Sang Bapa, telah dia sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Jadi pernyataan-pernyataan Abang tentang Yesus itu Tuhan, Yesus itu mati, Yesus itu bangkit, menebus dosa, itu adalah perkataan-perkataan yang muncul belakangan yang Yesus tidak terima dari Sang Bapa. Silakan. Oke. Ya. Oke, mungkin Bang Suma salah mengerti ya. Enggak, saya boleh jawab enggak? Bukan Yesus mendengar firman dari Tuhan. Ya. Saya sekarang boleh nggak jawab supaya saya tidak adalah Tuhan, ya. Aku di situ adalah Tuhan. Ya. Jadi bukan Yesus menerima firman dari Tuhan. Kata Bang Suma, Yesus menerima firman dari Tuhan. Allah atau Bapa itu adalah roh kebenaran dan hidup. Nah, roh kebenaran dan hidup ini yang berada di dalam Yesus Kristus, ya. Karena semua manusia ini tidak berasal dari Allah, hanya Yesus yang berasal dari Allah. Ya, hanya Yesus yang berasal dari kebenaran dan kehidupan. Ya. Semua manusia ini diciptakan oleh Dia. Dengar ya, dibahas tentang ini, kita lihat lagi di ayat yang ke-47. Ya. 8 ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Ya. Ini Yesus yang berkata. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya. Ya. Yesus menekankan lagi di situ. Karena kamu tidak berasal dari Allah. Ya. Yesus berasal dari Allah. Dan Yesus itu adalah Allah sendiri. Yang berkata-kata ini adalah Allah. Allah yang hidup. Orang-orang dengar para sahabat itu, mereka masih bertanya-tanya, kok dia mengatakan dirinya adalah Allah? Itu yang menjadi perdebatan sampai sekarang, makanya Yesus akan dibunuh. Mereka bersepakat membunuh Yesus. Tetapi setelah Yesus dibunuh, apa yang terjadi? Dia datang kembali selama 40 hari.
dia dia mengajarkan kepada mereka untuk keselamatan, dan dia naik ke surga. Itu yang benar-benar Allah yang sejati seperti itu, bukan kepada orang mati yang kita lihat tidak pernah hidup dalam kebangkitan. Tetapi Yesus mengajarkan kebangkitan yang kekal, itu adalah kebangkitan setelah kita nanti mati seperti Dia, dan kita mendapat kemuliaan, ya, kekekalan bersama Dia. Inilah ajaran Kristus. Bukan sementara di dunia kita masih berdebat sehingga kita mati tidak dapat pengajaran Yesus Kristus dan sia-sia semua. Jadi kesimpulan dulu Bang. Oke, Kesimpulannya seperti apa? Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya, dia berkata di ayat 47 itu dia sudah jelas. Iya, kamu tidak berasal dari Allah. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dan kemudian Tito bisa tanggapi apa penyampaian Jumat tadi. Tolong tanggapi dengan dengan hati yang tenang dan argumen yang benar-benar jadi berkat seperti itu ya. Oke, silakan Bang. Jadi senjata orang-orang ini adalah bahwa Yesus menerima firman dari Allah. Jadi sesungguhnya Yesus tidak kenal Allah. Kenapa? Allah di dalam bahasa Indonesia itu hanyalah karena salah terjemahan. Bisa dari kurios, dari God kalau bahasa Inggris. Jadi tidak ada Allah di sana. Mereka hanya mencomot-comot itu. Jadi menyamakan seolah-olah Tuhannya Yesus itu Allah. Nah, jadi Anda harus paham itu saudara-saudara Kristen supaya kita tidak sesat. Jadi saya mau jelaskan tentang keberadaan eksistensinya Yesus. Saya dulu, giliran saya nih loh. Nah, jangan ada yang motong-motong. Saya mau gambarkan eksistensinya Tuhan itu adalah roh. Sesuai dengan Lukas 4:18, roh Tuhan ada padaku. Di dalam Tuhan tidak ada roh lain selain Dia sendiri. Dia hanya menggunakan jasmani atau daging. Jadi di dalam Tuhan itu, Dia itu roh itu seperti angin. Kalau Bang Juma pernah memasukkan angin kepada balon, artinya ada angin yang lebih besar daripada balon itu, dari angin yang dimasukkan ke balon. Jadi inilah yang muncul ke bumi. Tetapi jangan salah, di surga itu ada juga Tuhan, bukan berpisah. Mereka itu echad, itu menyatu. Jadi Tuhan menampilkan dirinya melalui miniatur yang bernama Yesus. Tetapi Yesus itu bukan daging, dia itu roh. Dia harus mengambil daging supaya berbicara dengan manusia. Nah, ketika dia berbicara diutus, jadi begini Bang Juma dan kita saudara-saudara. Tuhan Yesus acap sekali mengatakan kerajaan surga seumpama. Orang-orang Kristen paham itu. Kenapa dikatakan seumpama? Terbatasnya bahasa-bahasa surga untuk menjelaskan surga kepada bumi. Jadi bumi hanya mengerti tentang utusan. Sesungguhnya di Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Echad. Jadi yang ketika di Yohanes 14 ayat 7, Filipus bertanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Jawab Yesus apa? Yang melihat aku adalah melihat Bapa. Karena aku sendiri Bapa. Aku sendiri Tuhan. Nah, kebiasaan orang Israel memanggil Yesus Tuhan Mesias, itu apresiasi, tidak masalah bagi Tuhan. Jangan dipermasalahkan. Jadi jangan pernah memisahkan Yesus dengan Bapa, karena dia sendiri itu. Saya contohkan, kalau Anda mengambil air dari aqua, Anda tumpahkan, ada sedikit air yang keluar dari aqua itu sama jenisnya, sama rasanya. Begitu Yesus, aku diutus Bapa. Kenapa dikatakan diutus? Karena terbatas bahasa manusia tentang menganalogikan surga. Contohnya, aku datang tidak membawa pedang. Jangan kamu sangka aku membawa damai, tetapi pedang. Karena tidak terbatas manusia itu untuk menerjemahkan surga. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk membawa kerajaan surga. Jadi Anda cuma kesalahan Anda, jangan kamu bawa ke sini. Anda memisahkan Tuhan, memisahkan Bapa, karena Anda tidak memahami kerajaan surga, siapa rajanya, apa firman-Nya. Firman itu adalah roh. Setiap yang keluar dari Tuhan Yesus, itu adalah roh.
Sehingga Anda tidak tahu bagaimana sebenarnya gambaran Yesus. Itu semua tentang roh. Ya, jangan lagi dipermasalahkan. Jadi kesimpulan Tito, Abang Tito, kesimpulan aja, kesimpulan terakhir supaya Kesimpulannya, satu, menerjemahkan surga itu, bahasa di bumi itu terbatas. Sehingga dia memakai kata-kata utusan, sehingga dia memakai kata-kata pedang, sehingga dia memakai kata-kata domba dan kambing. Karena untuk menerjemahkan surga itu, bahasa di bumi terbatas. Jadi kalau bahasa di bumi sudah terbatas, tidak boleh kita sok-sokan menggunakan akal pikiran kita dengan Maha Pencipta. Orang dia yang menciptakan kita terbatas memahami Tuhan. Tuhan tidak terbatas memahami kita. Terima kasih. Oke. Jadi Bang Juma tadi itulah pengelurusan mereka tentang Yesus dan Bapa itu adalah satu. Jadi gimana Bang Juma? Apakah perlu ditanggapi lagi? Apakah sudah cukup itu? Apakah ada poin-poin lain lagi seperti itu Bang Juma? Saya tanggapi Bang. Oke. Ya. Baik, makasih. Jadi Anda seakan-akan melupakan data yang saya sajikan, pernyataan Yesus, aku dan Bapa itu, aku tidak seorang diri, Bapa yang bersama dengan aku, bahwa di Taurat itu dua saksi itu betul. Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapa bersaksi tentang diriku. Berarti aku dan Bapa adalah dua, bukan satu. Nah, terkait dengan apa yang saudara katakan, satu Bang Juma, aduh Tuhan, aku dan Bapa adalah satu. Itu juga ada. Kalau di dalam Yohanes 8 nomor 16 sampai nomor 18, aku dan Bapa adalah Dan dua. Bapa satu, jangan kau pelintir-pelintir firman Tuhan. Iya. Saya bacakan ya, saya bacakan dalilnya. Saya bacakan dalilnya teman-teman. Coba baca. Kamu menghakimi menurut kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau Yesus tidak seorang diri, itu artinya ada yang menemani kan teman-teman? Itu sudah asumsi Bang, aduh Tuhan. Ini dalil. Tapi Ini kamu tidak dalil. paham tadi yang saya jelaskan. Untuk Ini, menerjemahkan surga, Abang, Tuhan ini memakai dalil, Bang. bahasa-bahasa bumi. Itu Ini dalil, Bang. Jangan menambah. Aduh. Ini dalil, Bang. Sebab aku tidak seorang diri. Iya, Kalau dia tidak seorang diri, lalu Tidak seorang diri itu maksudnya. Nanti dibantah, nanti ada waktunya untuk membantah. Saya bilang diam dulu. Iya. Karena ini Bang Juma mengulang pertanyaannya yang tadi. Jadi nanti dicatat. Jadi hal ini yang tentang seorang diri ini nanti dibantah, nanti ada waktunya. Tolong ya. Jadi biarkan Bang Juma dulu sebentar dulu Bang Juma untuk menanggapi yang tadi, kemudian memberikan pertanyaan seperti itu. Silakan Bang. Nanti kalau ada bantahan catat. Jadi jangan nggak dicatat. Nanti lupa seperti itu. Ya. Silakan. sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama. Kata bersama ini, kalau kita menggunakan akal sehat, sudah mematahkan aku dan Bapa adalah satu. Karena Yesus tidak seorang diri, dia bersama dengan dia yang mengutus dia. Berarti dia dalam posisi berdua gitu loh. Nah, lalu kemudian penegasan Yesus, di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Kenapa kesaksian dengan angka 2 ini Yesus jadikan sebagai acuan? Karena dia tidak seorang diri, karena dia dan Bapa adalah dua. Ini sangat jelas loh. Ya, dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Lalu Yesus uraikan, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, 1, dan Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku, 2. Di sana ada berapa saksi? 2. Nah, jadi kitab Anda bertolak belakang dengan iman Anda. Nanti Anda luruskan. Lalu kemudian Klaim. Kitab Anda bertolak belakang dengan iman Anda. Nggak boleh, kamu nggak sopan. di sini kitabnya mengatakan aku dan Bapa adalah 2. Kami tidak meminta kamu menyimpulkan iman kami. Kamu itu brengsek loh. Jangan emosi Bang, jangan emosi, santai aja Bang, santai. Lalu kemudian gini loh, kita Juma, kalau kamu orang berpendidikan,
kamu juga harus sopan. Jangan simpulkan iman kami bertentangan. Kamu yang tidak paham. Saudara Tito, nanti tugas Anda meluruskan ketika yang saya jabarkan ini menurut Anda salah. Oke, jangan Anda melakukan penekanan seakan-akan saya ini Kristen. Saya Muslim, Bang. Wajar kalau kita bertentangan. Oke, perjuangkan akidah Anda berdasarkan dalil. Kan gitu. Jangan nyerang saya gitu loh. Oke? Ya, dan kamu tidak pantas didengar. Satu, karena kamu bukan penginjil. Yang pantas didengar itu satu, murid Yesus. Kedua, pendeta. Ketiga, diakones. Kamu siapa? Ya sudah, saya di-kick aja dari sini kalau gitu. Di-kick aja, Bang. Jangan dulu. Ntar kita jawab dulu tantangan dari. Saya belum selesai loh. Ada dua ya. Saya belum selesai, Bang. Ada dua ya. Iya, tolong waktu saya masih ada loh. Iya, Bang. Nggak, kita damai aja. Kita ini saudara loh, sebangsa setanah air. Ya, jadi kalau ada kekeliruan, tinggal ditanggapin aja, diluruskan gitu. Anda, teman-teman, saya tamu di sini. Anda punya hak kemudian untuk mengatakan saya sesat, saya kafir, saya laknat. Punya hak, tapi izinkan saya menguraikan apa yang saya tahu, kan gitu. Nah, kemudian ketika saudara-saudara mengatakan roh yang ada pada diri Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka Anda dengan kata lain mengatakan Yesus itu ketika dia berdoa, Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga, itu yang mana yang sebenarnya? Matius 10 nomor 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang ada di surga. Bukan yang ada di dalam diriku, bukan. Matius 18:19, dan aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang ada di surga, bukan yang ada di dalam diriku. Bantah itu, Bang. Bahkan Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23 dikatakan, setiap orang yang berseru kepadaku, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang mana? Yang ada di surga. Jadi bukan di dalam diri Yesus. Kalau yang ada di dalam diri Yesus Anda katakan Sang Bapa yang adalah roh, maka Maria melahirkan Sang Bapa. Dan itu tidak diajarkan oleh para nabi, termasuk Yesus. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan saya ingin menyamakan Allah dengan Allah, justru Anda yang harus menyadari, Anda yang menggunakan kata Allah. Sementara kata Allah itu adanya di dalam kitabnya orang Yahudi, munculnya di Mazmur, itu dikatakan Allah itu sumpah serapah. Kalau dalam kitab Yosua nomor 24 nomor 26, Allah itu adalah pohon. Nah, Allah yang Anda maksud itu yang mana? Kalau Allah yang Anda maksud itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, maka saya katakan itu bukan pohon, itu juga bukan sumpah serapah, tapi Allah yang dimaksud di situ adalah Theos. Theos. Jadi saya minta ketika Anda keberatan saya menyebut kata Allah, dudukkan perkara kitab Anda dengan yang sebenarnya. Tuhan Anda disebut Theos. Itu aja. Makanya sederhana. begini Bang Juma begini. Saya rindu saya dengan kamu, ya. Saya rindu saya undang kamu. Nah, karena begini, saya bukanlah Kristen biasa. Saya bukan sombong. Saya ini dari kecil sudah melayani Tuhan, ya. Jadi saya mengundang kamu, saya dengan kamu ya di room saya. Kamu siap? Boleh, Bang, boleh. 24 jam siap dengan segenap hati dan hari apa ini? Ya, sebentar. Senin boleh, Senin. Bentar, aku Senin jawab boleh. dulu ya. Saya tutup semua undangan demi untuk Anda, Saudara Tito. Dan saya siapkan 1 pekan setiap malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai malam Sabat untuk berdialog dengan Anda. Bentar, Ya, silakan. Saya jawab pernyataan Suma tentang dua yang tadi ya. Aku mau baca tentang Yohanes pasal 10 ayat 22 ya. Sampai dengan ayat yang ke-30. Oke. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-22. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Ya. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem.
ketika itu musim dingin, ini penjelasannya. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, di situ mengatakan bahwa Bapa di situ adalah Allah itu sendiri, dan Yesus adalah kedagingannya itu, anak manusia itu. Ya, jadi roh yang ada pada Yesus itu adalah dirinya sendiri. Jadi Yesus mengatakan bahwa dia adalah Bapa itu, ya, tidak terpisahkan. Di situ Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Itu kita harus lihat dari konteks itu. Bukan kita memisahkan Bapa sendiri, Yesus sendiri. Bukan demikian, Bang Suma. Sabar. Itu di situ dia menekankan bahwa dia adalah kedagingannya, itu mengatakan bahwa roh yang ada pada diri dia itu yang mengatakan. Ya, jadi kalau orang berpikir dan mengatakan bahwa itu ada inspirasi dalam dirinya sendiri, seperti itu. Jadi Yesus mengutarakan firman-Nya itu berasal dari roh itu yang ada di dalam dirinya. Jadi Allah itu adalah Yesus sendiri yang ada di dalam diri Yesus. Bukan Allah berada di luar Yesus dan berkata-kata seperti itu. Begitu, Bang Suma. Oke. Titu mana Titu? Titu, naik Titu untuk menanggapi Bang Juma tadi. Dia kabur ya? Titu mana? Ya, shalom semuanya. Mungkin saya bisa menanggapi Pak Suma, Paus kalau dikasih izin. Ya bisa banget ganti tadi. Tapi udah tahu ya poin-poinnya ya. Yang tadi yang dimaksud yang dipaparkan oleh Bang Juma, Yesus dengan Bapa adalah dua dan kemudian Bapa bukan di dalam Yesus. Itu yang dibantah Bang Juma. Jadi yang sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus, terangkan dengan baik, luruskan dengan baik dengan data seperti itu. Nanti kalau memang Bang Juma nggak menerima nggak apa-apa, itu hak Bang Juma seperti itu. Silakan ya. Oke. Jadi saya ambil ayat dulu, saya baca satu ayat dulu ya, di Yohanes 1 ayat 47 dan seterusnya. Ayat 47 begini. Kata Filipus kepadanya, ini kepada Nathanael, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata, ketika mereka datang kepada Yesus, Filipus dan Nathanael, Yesus berkata, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Nah, kan bagaimana Yesus mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Nah, Nathanael bingung. Loh, kok tidak ada orang siapa-siapa di situ? Kenapa Yesus bisa tahu bahwa apa yang dilakukan di bawah pohon ara? Langsung ayatnya ke-49, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu,
aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal lebih besar. Inti poin di sini menjelaskan kemahahadiran Tuhan. Jadi saya ingin menjelaskan kepada Pak Suma, jika Pak Suma membahas konsep ketuhanan orang Kristen, Pak Suma jangan membawa konsep ketuhanan Muslim, karena di dalam Muslim Tuhan tidak maha hadir. Ketika Allah turun dari arsi kosong. Tetapi dalam keimanan kekristenan, Tuhan maha hadir. Dia melingkupi seluruh jagat raya dimensi ini. Dia bisa berada di berbagai macam tempat dalam waktu yang bersamaan. Kita kembali ke Yesus. Ketika Sang Firman, dia turun mengambil wujud manusia yaitu Yesus, bukan berarti Sang Firman tidak ada lagi di dalam Bapa. Bukan lagi Sang Firman tidak ada lagi melingkupi dunia ini. Bukan lagi Allah langsung surga kosong, Allah tidak ada di surga lagi. Allah itu melingkupi di luar dimensi manusia ini. Mazmur 147 ayat 15 bunyi firman Tuhan begini. Ketika Tuhan memberikan perintah ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Yesaya 55 ayat 11 bunyinya begini. Firman-Ku yang keluar dari diriku tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan semua yang Kukehendaki. Yang artinya ketika Sang Firman ini dia keluar dari diri Bapa, bukan berarti firman dalam diri Bapa kosong. Jadi ketika Yesus yang ada dalam jadi wujud manusia, Filipus 2 ayat 6, dia yang adalah rupa Allah, mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, itu bukan berarti Sang Firman atau keilahian Yesus itu hanya sebatas di dalam kemanusiaan Yesus itu. Tuhan maha hadir. Nah, jadi walaupun dalam kemanusiaannya, keilahiannya dia tetap berkuasa. Contohnya di kisah Nathanael tadi. Walaupun Yesus firman ada dalam tubuh Yesus kedagingan, dia bisa melihat seluruh dunia ini. Nah, jadi begini Pak Suma. Jadi ketika Yesus mengatakan Bapakku di surga, Bapakku di surga itu Yesus mau menekankan bahwa dia datang ke manusia itu tetap mengajari penyembahan kepada keilahiannya dia. Bukan kepada kemanusiaannya dia. Kita orang Kristen tidak menyembah matanya Yesus, rambutnya Yesus, tidak. Kita menyembah Sang Firman yang berada dalam diri Yesus itu. Firman Allah, daya cipta Tuhan. Jadi ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, itu dia menjelaskan keilahiannya dia. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dia menjelaskan keilahiannya dia. Bahwa Sang Bapa tetap memiliki Sang Firman, daya cipta, kemahakuasaan atau logos. Jadi itu yang harus Pak Suma pahami. Jadi ketika membahas keimanan Kristen, jangan menduduki keimanan Islam. Karena di Islam sudah sangat jelas Allah tidak maha hadir. Jadi di sini saya ingin menjelaskan inti poin dari penjelasan saya. Ketika Sang Firman berada mengambil wujud manusia Yesus, bukan berarti Sang Firman hanya ada di diri Yesus. Dia tetap melingkupi dunia ini. Dia tetap adalah daya ciptanya Sang Bapa di sorga. Tidak terpisahkan. Maka Yesus mengatakan dengan jelas, jika engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. 1 Samuel 3 ayat 21 dalam perjanjian lama bunyinya begini. Selanjutnya Tuhan menampakkan diri di Silo. Sebab Tuhan menyatakan diri kepada Samuel melalui perantaraan firman-Nya. Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh dimensi manusia. Dia kalau masuk dalam dimensi manusia hancur karena kemuliaan dia. Tetapi karena dia yang adalah maha kuasa, dia menggunakan daya ciptanya atau yaitu Sang Firman, dia mengutus Sang Firman-Nya masuk ke dalam dimensi manusia agar dapat sesuai dengan dimensi manusia untuk menyatakan dirinya, memberikan perintah-perintahnya. Itulah Sang Firman, daya ciptanya Tuhan yang bisa melakukan apa saja. Ya itu dari saya Pak. Silakan. Oke. Jadi itu jauh senggahan bahwa tadi Bang Juma mengatakan bahwa Yesus dengan Bapa adalah dua pribadi dan kemudian Bapa bukan di dalam Yesus. Tadi sudah dijawab oleh teman-teman di sini. Jadi bagaimana tanggapan Bang Juma? Apakah masih lanjut dengan poin-poin seperti ini? Apakah beralih lagi atau seperti apa? Mungkin silakan Bang Juma tanggapi. Di sini aja Bang, kita kerucutkan Bang. Di sini aja, materi ini aja kita ini. Jadi saya menghargai saya menghargai pendapat saudara terkait apa yang saudara jabarkan barusan. Karena itu adalah iman. Nah, masalahnya sekarang ketika Anda mengatakan pernyataan-pernyataan Yesus
aku bukan dari dunia ini, maka dia adalah Tuhan. Yohanes 17 nomor 16 pun Yesus juga menerangkan, mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Gugur dia di situ. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu dari surga, misalnya sehingga dia dituhankan, 1 Korintus 15:48 dikatakan makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Gugur lagi dia di sana. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan di dalam diri Yesus itu ada Tuhan, roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah Tuhan. Zakaria 12 nomor 1, roh Tuhan itu diciptakan di dalam diri manusia itu, pada dirinya ada roh Tuhan yang diciptakan. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu di dalam dirinya ada Tuhan yang adalah roh, sayang sekali di dalam Yesaya 45 nomor 6 jelas diterangkan supaya orang tahu. Jadi kita harus tahu nih, karena kita orang, kita manusia, supaya manusia tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada dikatakan di luar Tuhan itu adalah Tuhan, ini menyalahi konsep yang ada di dalam kitab Yesaya. Semua orang harus tahu, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, tidak ada Tuhan di luar aku. Sementara Yesus ketika dilihat naik ke surga, ke langit, dia di luar Tuhan karena dia duduk di samping kanan Tuhan. Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 45 nomor 6, tidak ada Tuhan di luar aku. Berarti yang nampak, siapa yang melihat aku sama seperti melihat Bapa, itu gugur. Karena tidak ada Tuhan di luar daripada Bapa. Lalu kemudian Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Yesus yang Anda tuhankan adalah manusia yang dibentuk sejak kemudian dia berada dalam rahim ibunya. Gugur lagi di sana. Kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia supaya bisa berkomunikasi dengan manusia. 1 Raja-Raja 8 nomor 27, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas muka bumi? Sesungguhnya langit loh, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, apalagi rumah yang kudirikan ini, apalagi rahim Maria. Jadi yang dikandung Maria itu bukan Tuhan. Di dalam diri Yesus itu bukan Tuhan. Karena kenapa? 1 Raja-Raja 8 nomor 27 itu diperkuat lagi oleh 2 Tawarik 6 nomor 18. Tetapi benarkah Tuhan Theos hendak diam bersama dengan manusia di atas muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi segala langit pun tidak dapat memuat Tuhan, apalagi rumah yang kudirikan ini, apalagi rahim Maria, apalagi tubuh Yesus. Tidak mungkin tubuh Yesus bisa bisa kemudian menampung Tuhan yang maha besar itu. Karena Tuhan di dalam kitabnya orang Israel dikatakan Tuhan itu maha besar. Lalu kemudian kalau Anda mengatakan, oh tidak, bukan begitu pemahamannya Bang Suma. Lalu seperti apa pemahamannya? Apakah boleh saya meminjam di dalam kitab Roma 8 nomor 11, dan jika roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati juga diam di dalam kamu, maka dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Apakah boleh saya mengatakan bahwa teman-teman Kristen ini juga adalah Tuhan? Karena roh yang membangkitkan Yesus juga ada pada diri orang Kristen. Kan tidak. Berarti roh yang dimaksud oleh Yesus bahwa Tuhan itu adalah roh, adalah esensi yang gaib yang tak terlihat. Sehingga ketika saya mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah poinnya terkunci di sana. Ternyata Tuhan tidak bisa digambarkan. Kenapa? Karena tidak ada yang serupa dengan Dia. Makanya disebut gaib, ruah. Ruah itu gaib, angin, tak terlihat, tak nampak, tapi ada. Sehingga ketika Yesus itu datang, ya jangan mendudukkan Yesus itu seperti apa yang digambarkan oleh orang-orang yang kemudian menyembah kepada roh-roh. Karena Yesus sendiri tidak menyembah seperti itu. Oke, Bang Joma. Kesimpulan
Oke, kesimpulan dari saya bahwasanya Yesus itu adalah manusia 100% dan 100% bukan Tuhan. Demikian. Jadi pertanyaannya cuma satu itu ya sebenarnya. Satu itu ya. Bentar Pak John. Iya, iya, Jadi kita iya, Bang. mau kipas Aku soalnya. duluan, Bang. Nanti Mau baru kipas apa? soalnya Aku duluan. mau ke oh ya udah Gantian lah. lanjut aku mau ke pasar ya aku Jadi izin tentang turun ya. roh ya. Aku baca di 1 Korintus pasal 12 nih Bang Suma, supaya jangan ini apa? Jangan seperti pemikiran Bang Suma ya. Ini pemikiran Alkitab ya, Injil. 1 Korintus pasal 12 ya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dan berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah yang mengerjakan semuanya itu dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang yang lain roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia akan memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, ya, oleh roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Tuhan kita itu tidak terbatas. Jadi cuma, marilah Anda memberitakan kepada semua orang Islam bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebenarnya Suma sudah dapat karunia roh, tetapi perkataan Suma agak melenceng dari pembelajaran Alkitab kepada orang-orang Muslim. Kami orang-orang Kristen mengajarkan tentang apa yang tertulis dan kami tidak membelok. Seperti itu Bang Suma. Jadi kalau Bang Suma dapat karunia roh untuk berkata-kata, berkata-katalah dengan yang jujur. Seperti itu Bang Suma. Oke Bang, bisa saya tanggapi Bang? Silakan. Assalamualaikum silakan. Bang Handi. Bentar ya Bang Handi. Lanjut Ya. Bang. Oke. Saya berterima kasih lagi nih kepada saudara saya nih ya, yang kemudian memberikan pelajaran kepada saya. Jadi gini, ketika saudara saya mengatakan 1 Korintus 12, saya ingin menyajikan sebuah data di dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Di situ dikatakan di dalam terjemahan lama, adapun barang yang kukatakan itu tiada kukatakan menurut kehendak Tuhan, melainkan adalah perkataan orang bodoh di dalam kebodohan. Nah, kok ada dalil seperti ini yang Bang Suma sajikan? Kita lihat di dalam terjemahan baru. Apa yang kukatakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Lalu kemudian di dalam 1 Korintus 12 yang saudara bawa, di data nomor 3, coba Anda konsen di sana. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata oleh roh Tuhan dapat berkata, terkutuklah Yesus. Oke, saya ulang.
Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Tuhan, oleh roh Theos atau roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Sementara di dalam Galatia 3, Efesus 2 nomor 15 dan seterusnya, Paulus berkata, Yesus itu adalah oknum yang mati terkutuk demi menebus kutuk hukum Taurat. Berarti betul pernyataan Paulus di dalam 2 Korintus 11 nomor 17 bahwa dia menyampaikan sesuatu itu bukan firman Tuhan. Karena pada dirinya tidak ada roh Tuhan. Dia hanya orang bodoh yang ingin bermegah menurut pengakuannya. Jadi ketika Anda mengaminkan pernyataan-pernyataan Paulus yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu mati di atas tiang salib, sekali lagi saya katakan, menurut Paulus itu bukan firman Tuhan, tetapi orang bodoh yang ingin bermegah. Dan pengakuannya Anda lebih kukuhkan lagi ketika saudara mengambil 1 Korintus 12 nomor 1 dan seterusnya. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, ini juga akan Kesimpulannya gimana, Bang? Kesimpulannya ini juga akan tabrakan dengan pengakuan di dalam 1 Yohanes 4 yang mengatakan bahwasanya 2 Yohanes 1 yang mengatakan bahwasanya Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Ternyata Yesus itu harus diakui sebagai Tuhan. Ini tolak belakang antara Antikristus dan juga pengikut Paulus. Antara pengikut Yesus dan Antikristus yang mengatakan Yesus itu harus diakui datang sebagai manusia, bukan diakui sebagai datang sebagai Tuhan. Sedangkan pengajaran Paulus itu sendiri yang diajarkan bukan berdasarkan roh Tuhan, dia harus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu jelas dalam kitab saudara. Silakan. Intinya, Bang, intinya tadi kesimpulan pertanyaannya ya. 1 Korintus intinya tentang yang tadi Bang silakan. bilang tentang kebodohan ya. Aku baca lagi sekali lagi di 1 Korintus pasal 1 ayat 18 ya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Di situ kita harus lihat perikopnya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Ya, Paulus di sisi itu dia adalah sebagai manusia, tetapi dia mengajarkan tentang hikmat Allah, dan dia mengajarkan dengan demikian, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, ya, tetapi bagi kita yang diselamatkan, kan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Jadi Allah punya hak. Ya, kalau kita manusia hanya setengah-setengah menerima firman Tuhan, maka itu dianggap kebodohan bagi kita. Karena kita hanya mau pesta pora, berfoya-foya dengan kedurhakaan, hawa nafsu, bukan menghormati Tuhan Allah. Itu adalah kebodohan bagi kita. Jadi ini penekanan pengajaran Paulus. Ini menekankan supaya kita berbakti saja kepada Tuhan. Begitu maksudnya, Bang Suma, saudaraku. Jadi silakan perbaiki kata-kata itu menjadi Paulus dalam dirimu untuk membela kekristenan, itu lebih baik daripada menjadi kebodohan. Oke, saya mau jawab. Saya tadi sebenarnya keluar karena saya sudah menantang Juma hari Senin, dia mau datang ke room saya. Jadi saya katakan ya kepada Juma lagi, saya itu beda dengan kekristenannya. Saya pemahaman saya, cara pandang saya, maaf ya, saya lebih luhur daripada orang-orang Kristen sebelumnya. Jadi Juma saya tantang kamu hari Senin jam 8. Itu saja yang mau saya katakan. Karena kamu ya, jangan cuma hari Senin, Bang. Kalau bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat.
Saya tidak ingin jadi cuan. Senin saja, Senin. Iya. Saya tantang kamu Senin. Harus harus ada berepisode, harus ada yang menjadi Islam atau menjadi Kristen gitu loh. Anda kan saudara mengaku lebih luhur daripada Kristen-Kristen lain. Nah, manusia inilah yang saya cari. Anda lah yang saya cari. Makanya saya mengatakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Saya siapkan waktu saya untuk Anda. Kalau perlu saya izin cuti di kantor. Juma berapa? Banyak kali Juma 100 ada nggak? Juma 05 atau Juma 01? Terserah, yang penting Anda buka Komal, saya akan cari Tirta, ya. Saya akan masuk ke sana. Di room saya. Iya, di room Anda kan, di Komal Anda kan maksudnya. Jadi saudara-saudara boleh menonton ya hari Senin jam 8. Oke, terima kasih. 8 pagi apa 8 malam? 8 malam. Yuk. Oke, berarti jam 9 waktu saya. Baik. Tolong di-follow saya. Gitu. Memang sudah cukup, belum cukup ya? Baru 60 orang. Terus nantang saya di roomnya, kayak mana ceritanya? Ya udahlah, anggap aja itu lelucon. Lanjut Bang, silakan. Oke, begitu Bang. Jadi begitu. Jadi Paulus itu dia mengajarkan tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Nah, orang yang merasa diri paling benar saja, Paulus mengatakan bahwa Tuhan lebih berkuasa atas hikmatnya. Itu. Jadi kalau tentang mereka mengajarkan tentang pemberitaan yang salib Kristus yang sia-sia, itu mereka anggap menjadi kebodohan karena mereka tidak dapat mengenalnya. Itu maksud dari tujuan dari apa yang diilhamkan kepada Paulus oleh Yesus Kristus. Jadi kalau orang memberitakan tentang penyaliban Yesus, janganlah suam-suam kuku Bang. Karena keselamatan itu ada pada Yesus datang ya, rela mati disalibkan ya. Demi hanya untuk memberitahukan kepada manusia bahwa manusia itu harus dekatkan diri kepada Tuhan. Kalau tidak akan binasa kekal. Itu rumusnya itu Bang Suma. Oke, silakan Bang Suma. Silakan tanggapi. Oke, baik saudara saya yang saya kasihi. Jadi di dalam pengajaran Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu poinnya. Makanya saya bilang kalau kita masih mendudukkan Yesus itu, kita ada dalam posisi yang sama. Tapi ketika Anda kemudian menjagokan Paulus, di situ kita pisah. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Kemudian ada oknum yang muncul yang berkata-kata bukan atas firman Tuhan, tetapi atas kebodohannya dia untuk bermegah, menurut data yang saya sampaikan kepada saudara tadi. Sementara Yesus yang adalah juru selamat, jalan, kebenaran, keselamatan, dan hidup, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Poin daripada pengajaran Yesus Anda boleh lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku, jadi dia yang ditolak nih, bukan Paulus. Barang siapa yang menolak aku, artinya menolak kenabianku, menolak kerasulanku, bukan menolak bahwa aku adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Karena itu Yesus tidak pernah ajarkan. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi bukan perkataan Paulus yang menjadi hakim. Jadi ketika umat Islam menolak ajaran Paulus bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu mati terkutuk dan seterusnya, nggak ada urusan. Toh bukan perkataan Paulus yang akan menjadi hakim, tapi perkataan Yesuslah yang kemudian akan menjadi hakim di akhir zaman. Ketika Bang Suma ditanya oleh Yesus, wahai Suma, kenapa kau tidak menuhankan aku layaknya orang Kristen menuhankan aku? Maka saya katakan, perkataanmu yang akan menjadi hakim, dan kamu tidak pernah mengatakan dan memerintahkan untuk menyembah dirimu, tetapi memerintahkan menyembah kepada Allah Bapa yang ada di surga. Lalu siapa yang salah sekarang? Nah, lalu kemudian ketika saya ditanyai, kenapa kamu itu tidak mengakui Paulus itu sebagai rasul? Saya katakan, di mana pernah kau mengucapkan kata-kata bahwa dia adalah rasul? Dia adalah utusanmu. Sementara yang mengatakan dia adalah rasul asistennya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 6, Lukas lah yang mengatakan dia adalah utusanmu. Tapi kamu
mengatakan kamu tidak berkata-kata dari dirimu sendiri, melainkan apa yang kamu diperintahkan oleh Sang Bapa untuk kau sampaikan. Ada nggak kamu sampaikan kepada Bani Israel sebelum kamu terangkat ke langit bahwa Paulus itu akan datang menjadi rasulku? Ada nggak? Kan tidak ada. Tapi oknum itu mengaku, aku dipilih dari sejak rahim sejak rahim ibunya. Sedangkan kalau dia betul dipilih menjadi rasul dari sejak rahim ibunya, maka ketika engkau datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil, dialah Paulus yang harusnya mendampingi kamu pada saat kamu ada di persidangan. Tapi faktanya, setelah engkau pergi, pekerjaannya menganiaya, menzalimi, menangkap, membunuh murid-muridmu. Apakah pantas kemudian saya ikut dengan perkataannya? Tidak. Saya lebih percaya kepada perkataanmu bahwa engkau adalah nabi, engkau adalah rasul, engkau adalah Mesias yang datang sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Selesai, Bang. Jadi kesimpulannya, Bang. Kesimpulannya, Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah apa yang diperintahkan. Sementara Paulus berkata-kata sesuai dengan apa yang dia mau. Saya tidak percaya dan saya tidak iman itu. Silakan. Oke, jadi ini poinnya lari lagi ke tentang Yesus atau bukan Tuhan atau ke Paulus lagi nih, Bang? Pertanyaan Bang Juma. Ketuhanan Yesus itu hanya didukung oleh pengajaran Paulus. Gitu, Bang. Silakan. Oke, saya jawab lagi. Poinnya adalah Yesus adalah Tuhan dan Yesus bukan Tuhan. Jadi itu aja. Jadi jangan ke Paulus lagi. Nanti kalau memang mau ke Paulus, nanti kita ganti topik lagi tentang Paulus seperti itu ya. Sepakat ya. Jadi tentang Yesus sebagai Tuhan, Yesus dan Bapa adalah baik. Itu. Oke, silakan Bang. Silakan tanggapi. Oke, saya masih di dalam konteks yang sama, hikmat ya, mengenai hikmat Allah dan hikmat manusia. Di ayat yang ke pasal yang kedua itu dia mengatakan, pasal yang kedua ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Dengar lagi Bang Suma, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari dalam diri Allah. Siapa gerangan yang di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, jadi di situ Paulus mengajarkan tidak ada seorang pun yang bisa, atau tahu tentang maksud dan tujuan Tuhan Allah itu sendiri. Yesus datang kepada dia, memberitakan kepada dia, kepada Paulus, supaya Yesus itu diajarkan kepada semua orang, ya. Karena dia adalah jalan keselamatan dan hidup. Karena Allah kita, Allah Israel, Allah yang hidup. Begitu Bang Suma. Ya, saya tambahkan sedikit begini. Tadi memang niat mau ke pasar, cuma di depan kompleks lagi sweeping, jadi lagi balik. Jadi aku juga nggak lama di sini. Jadi begini, saya izin singgung sedikit ya. Pak Suma ini saya menjelaskan, Pak Suma tidak paham, itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak Suma mengambil ayat juga yang Pak Suma tidak paham. Tadi sebelum saya pergi, Pak Suma mengambil ayat bahwa Tuhan tidak dapat dikekang di dalam rumah manusia, tidak bisa ini mengekang Tuhan, lain-lain itulah. Kan sudah saya katakan, Tuhan itu di luar dimensi manusia. Ketika dia masuk ke dalam dimensi manusia, bumi ini akan hancur. Makanya ayat yang Pak Suma ambil itu benar. Tetapi apakah dia yang maha kuasa itu benar-benar tidak mampu untuk datang masuk ke dalam dunia tanpa menghancurkannya? 1 Samuel 3 ayat 21 sudah sangat jelas yang tadi saya ambil. Tuhan menampakkan dirinya melalui perantaraan firman-Nya. Kalau Tuhan memang seperti kata Bang Suma tidak mampu sama sekali masuk ke dalam dunia, loh definisi maha kuasa itu apa?
Bukankah di dalam Alkitab jelas Tuhan menciptakan Adam dengan tangannya sendiri? Jadi dia sendiri yang mengutus firman-Nya masuk ke dalam dunia untuk membentuk Adam. Itu juga bisa kita lihat di Targum Onkelos, The Book of Bereshit, tentang kejadian penciptaan. Ini dari Yahudi. Yang dari awal bicara dengan Adam itu sang dafar atau firman. Jadi Yesus yang telah dari dulu itu berbicara dengan Adam, dengan Musa, dan yang lain-lain. Yesus berkata kepada para ahli Taurat begini ke dalam Alkitab. Jika engkau percaya kepada Musa, tentu juga engkau percaya kepadaku. Karena Musa menulis semua tentang aku. Dari dulu penciptaan yang Musa menulis Tuhan menciptakan bumi, itu tuh Musa menulis Yesus yang menciptakan bumi. Itu sudah sangat jelas, tapi keilahiannya Yesus yang utuh, yang satu dengan Roya yang disebut Bapa, yang satu dengan Bapa, yang disebut Trinitas, itu di luar dimensi manusia. Tidak bisa dia masuk dimensi manusia, hanya dimensi tiga dimensi, Pak Suma. Pak Suma nggak paham. Lah kita kembali lagi ke ketuhanan Yesus. Sudah sangat jelas ya, saya ambil satu ayat lagi untuk menguatkan statement saya. Di dalam Yohanes 6 ayat 46 Yesus berkata begini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Jadi Yesus mengatakan dari zaman Adam sampai nanti pada akhir zaman tidak ada seorang pun yang melihat Bapa. Tetapi dalam Keluaran 33 ayat 11, ayatnya jelas, Musa berbicara langsung dengan Tuhan, saling berhadapan wajah dengan wajah. Seperti seorang teman berbicara kepada temannya. Tuhan bertemu dengan Abraham. Nah, jika dalam pemahaman Pak Suma yang mempunyai Tuhan tidak maha hadir, pasti Pak Suma akan menganggap ini adalah kontradiksi. Tetapi 1 Samuel 3 ayat 21 sudah sangat jelas, Pak. Mau Bapak bantah mana lagi, Bapak mengambil ayat yang Bapak tidak paham. 1 Samuel 3 ayat 21, Tuhan menampakkan diri melalui perantaraan firman-Nya, daya ciptanya. Itulah bagaimana dia bertemu dengan manusia, dia ini dengan manusia, makanya berinteraksi dengan para nabi. Makanya Yohanes 8 ayat 24 Pak Suma catat, Yesus berkata dengan jelas, jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, ini yang terakhir saya singgung soal penebusan tadi, ada singgung soal dosa, menebus dosa manusia. Begini Pak, sedikit aja Pak izin. Di dalam kitab-kitab Alkitab ya, Yesaya 63, Pak Cuma catat ayatnya, Yesaya 63 ayat 8-9, jelas mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan menjadi juru selamat, bukan duta atau utusan. Ingat ya, bukan duta atau utusan, tapi dia sendiri yang akan menjadi juru selamat. Nah, sebelum Pak Suma memahami hal ini, Pak Suma baca dulu Kejadian 3 ayat 15, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa di Kejadian 3 ayat 15, Tuhan sudah mengatakan dengan jelas bahwa yang akan memenangkan dosa ini adalah keturunan Hawa. Jadi jika Yesaya yang tadi saya ambil Yesaya 63, Tuhan mau menyelamatkan manusia sendiri, dia tidak bisa menentang perintahnya sendiri karena dia adalah Sang Maha Adil. Perkataannya ya dan amin kekal selama-lamanya. Jadi dia sudah mengatakan di awal yang hanya boleh menang atas dosa manusia, yang boleh menginjak kepala si ular ini di sini adalah keturunan Hawa. Jadi Tuhan yang ingin menyelamatkan manusia tanpa mengganti hukumnya kan hukumnya kekal, dia menyelamatkan manusia dengan cara menjadi keturunan Hawa. Itulah kenapa Yesus mengambil tubuh manusia, karena ketetapannya jelas. Alkitab mengatakan Yahweh berkata, aku bertahta di atas firman-Ku. Jadi firman Tuhan, mungkin Tuhan Pak Suma, Tuhan sedikit mohon maaf katanya pelin-pelan karena hari Senin ngomongnya lain, Selasa bisa ganti-ganti hukum. Oh Tuhan kami tidak Pak. Jadi itu sudah sangat jelas ya, kenapa harus jadi manusia. Ya silakan Pak. Oke bang. Jadi itu sanggahan orang-orang yang mengikuti Yesus, sahabat-sahabat kami di sini. Jadi gimana Bang Juma, apakah masih tetap lanjut atau seperti apa? Iya, lanjut ya. Sedikit Bang. Iya. Oke. Boleh ya? Iya, Jadi silakan. Iya. Jadi ketika saudara mengatakan kitab 1 Samuel ya. 1 Samuel berapa tadi? 1 Samuel 3 kalau nggak salah ya. 1 Samuel 3 21. Iya. Saudara mengatakan bahwasanya dan Tuhan
selanjutnya menampakkan diri, sebab ia menyatakan diri kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Nah, lalu kemudian firman yang dimaksud di sini apakah berwujud? Kalau dia berwujud, maka itu adalah perantara. Dia bukan Tuhan, tapi dia perantara. Makanya tadi di Al-Quran saya sudah jelaskan kepada saudara bahwa Tuhan tidak akan mungkin datang menyatakan diri dalam arti kata wujud aslinya kepada manusia, melainkan melalui perantara. Nah tuh, kan sudah jelas tuh. Sementara ketika Anda membawa 1 Samuel 3, di situ sudah sangat jelas dikatakan Tuhan melalui perantara, yaitu firman. Yaitu firman-Nya. Artinya bahwasanya Yesus datang juga menyatakan diri kepada manusia, kepada Bani Israel, menyatakan firman Tuhan, bukan menyatakan dirinya sebagai firman, bukan menyatakan dirinya itu sebagai ide atau gagasan yang ujung-ujung menjadi manusia. Tadi dalilnya sudah saya berikan kepada saudara, segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Tuhan menyatakan diri melalui Yesus yang itu adalah firman-Nya. Apa yang Yesus katakan kepada Bani Israel? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu dibatalkan. Nah, Tuhan menyatakan diri kepada Yesus agar manusia Bani Israel percaya, agar tidak menghilangkan hukum Taurat itu. Bukan Tuhannya bukan Yesusnya yang Tuhan. Makanya coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Di situ sangat jelas dikatakan, Bang. Ini pernyataan kitab Anda sendiri. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Tuhan, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, dengan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, agar kamu tahu seperti yang kamu tahu. Jadi Tuhan itu menyatakan dirinya melalui para utusannya. Yesus itu adalah pernyataan Tuhan melalui Yesus bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Nah, ending dari Yesus, kesaksian Yesus terhadap dirinya, Anda boleh lihat di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus ini adalah alat Tuhan untuk supaya Tuhan menyatakan diri kepada manusia Bani Israel melalui perantaraan firman yang dibawa oleh Yesus. Nah, lalu kemudian terakhir, ketika saudara mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan dapat hidup, ya itu betul. Makanya orang yang melihat Yesus tidak mati orang itu, karena Yesus bukan Tuhan. Bahkan Yesusnya yang dibunuh. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bukan duta, bukan utusan, bukan duta, bukan utusan, tetapi Tuhan itu sendirilah yang menyelamatkan manusia, itu betul. Makanya Yesus yang mengaku sebagai utusan Tuhan itu tidak dituhankan oleh Bani Israel, karena dia hanya utusan. Dia bukan Tuhan, bukan duta, bukan utusan, tapi Tuhan itu sendirilah yang kemudian menyelamatkan. Nah, Yesus ini jelas-jelas mengaku sebagai utusan. Aku adalah utusan Bapa kepadamu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti aku adalah utusan, bukan duta, bukan utusan, tetapi Tuhan itu sendirilah yang menyelamatkan. Maka Yesus yang adalah utusan, bukan Tuhan itu sendiri. Itu yang Anda harus pahami. Makanya dari tadi kita berdialog itu, Anda kesimpulannya, ketika teman-teman mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Yesus membantah. Yesus membantah itu. Dari awal tadi kita sudah menjelaskan, Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Saya katakan pernyataan Yesus aku dan Bapa adalah dua. Aku tidak seorang diri. Aku yang bersaksi tentang diriku satu, dan Bapa yang bersaksi tentang aku dua. Demikian. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa Bang Juma tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan ya. Jadi dia kesimpulannya gitu. Jadi dia tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan mungkin data-data yang diklaim oleh Bang Juma, ayat-ayat yang disebutkan oleh Bang Juma seperti itu pendukungnya bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Terus gimana teman-teman di sini, apakah masih ditanggapi atau seperti apa? Silakan. Silakan Yesus ini. Jadi
penjelasan Bang Suma mengambil ayat-ayat itu bukan pengertian itu membubuhi pengertian Suma di dalam ayat-ayat Alkitab itu. Tetapi kalau orang Kristen mengambil dan membaca ayat yang Bang Suma baca, itu orang Kristen sungguh yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena asumsi Bang Suma ada di dalam ayat-ayat itu. Saya mau bacakan satu Yohanes pasal 16 ayat yang 22 sampai dengan 27. Dengar nih Bang Suma, mungkin nanti Bang Suma akan bisa mengerti tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Ya. Yohanes pasal 16 ayat 22. Demikian juga, dengar ini ya. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku, dengar, aku di sini adalah Yesus yang berkata, aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, ya, dalam nama Yesus. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan yang dari awal kamu baca firman dari Kejadian pasal sampai sekarang. Tuhan Yesus berkata demikian ini. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, bukan dalam nama Bapa lagi. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku minta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Yesus sendiri mengasihi kamu. Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kata kiasan. Jadi di situ Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ya, Bapa itu yang saya sudah bilang tadi. Bapa adalah roh kebenaran dan hidup. Ya. Yesus itu adalah roh kebenaran dan hidup. Kalau Anda bilang Yesus bukan roh kebenaran dan hidup, Anda mau bilang Yesus itu siapa? Begitu saudaraku. Oke, mungkin yang si Alipur bisa tambah. Ya, saya tambahkan. Jadi memang Pak Suma mengutip ayat Alkitab yang Pak Suma tidak paham. Nanti saya akan ajari, tapi sebelum itu saya jelaskan dulu. Saya tekankan sekali lagi, Pak. Tuhan itu maha kuasa. Jika dia tidak mampu menyatakan dirinya tanpa menghancurkan bumi, loh, itu bukan maha kuasa, Pak. Itu sudah sangat jelas. Kita baca lagi Keluaran 19 ayat 11. Pak Suma catat. Keluaran 19 ayat 11, Musa berkata begini, bersiaplah bangsa Israel. Pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan semua mata umatnya. Tuhan bisa turun. Nah, bagaimana cara dia turun? Dengan perantaraan firman-Nya, daya ciptanya. Jadi begini Pak, Tuhan itu adalah roh. Tuhan yang adalah roh ini, dia tidak bisa kelihatan. Tadi Pak Suma sudah menjelaskan tentang keilahiannya Tuhan, betul. Tetapi jangan lupa bahwa dia memiliki daya cipta. Melalui perantaraan daya ciptanya ini, dia menyatakan dirinya. Itu sudah sangat jelas. Tadi Pak Suma ambil ayat bahwa Yesus bilang, segala firman yang telah kusampaikan itu, Pak Suma tidak paham. Yohanes 6 ayat 40. Pak Suma catat. Kan Yesus selalu mengatakan, Pak Suma nih mengklaim bahwa Yesus hanya utusan. Yesus hanyalah utusan yang turun memberitakan kehendak Bapa.
Tapi Pak Suba tidak pernah tahu apa itu kehendak Bapa. Yohanes 6 ayat 40, Yesus berkata dengan sangat jelas, inilah kehendak Bapakku, yaitu agar setiap orang yang melihat anak percaya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 8 ayat 24, Yesus juga mengulanginya lagi. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah sang firman dari Allah yang maha tinggi, akulah diri Allah yang tidak bisa dipisahkan, engkau akan mati dalam dosamu. Bapak harus baca dulu tadi, semalam saya sudah kasih ayat Yeremia 31 ayat 31 bahwa Tuhan akan membuat perjanjian baru. Jadi ayat itu jelas bahwa perjanjian baru yang dikatakan oleh Yahweh, Taurat itu dia akan taruh di dalam loh-loh hati manusia agar apa? Manusia bisa memahami Tuhan itu yang kayak bagaimana. Tuhan yang maha kuasa itu Tuhan yang sanggup melakukan apa saja, sekalipun bumi tidak dapat menahan kemuliaannya, tetapi dia sanggup menghadirkan kemuliaannya tanpa menghancurkan bumi. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Kita buka perjanjian lama, Daniel 7 ayat 13 dan ke-14, Pak Suma catat. Daniel 7 ayat 13 dan ke-14, Daniel mendapat penglihatan. Dia melihat penglihatan nubuatan, dia melihat Tuhan seperti seorang anak manusia yang nanti akan datang di atas awan-awan dengan segala kemuliaannya, dikelilingi malaikat-malaikatnya. Kita lihat pada zaman Yesus, ketika Yesus dihadapkan di Mahkamah Agung, orang Yahudi tahu nubuatan ini. Mereka tahu bahwa Sang Mesias adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia, seperti nubuatan Daniel tadi. Makanya para ahli Taurat bertanya dengan Yesus, katakanlah jujur kepada kami, apakah kamu Mesias itu, anak dari Allah yang hidup itu? Yesus berkata dengan sangat jelas, engkau telah mengatakannya, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang engkau akan melihat anak manusia datang dengan segala kemuliaannya di atas awan-awan, dikelilingi para malaikatnya. Yesus mengatakan bahwa dialah yang dinubuatkan Daniel 7 ayat 13 ayat 14 tadi. Setelah dia mengatakan itu, langsung ahli Taurat, ketua ahli Taurat itu, para imam itu, yang ketuanya itu langsung merobek bajunya. Dia merobek bajunya. Orang Yahudi, para ahli Taurat, kalau sampai mereka merobek baju, itu adalah penghujatan yang paling besar terhadap Tuhan yang tidak bisa diampuni. Dia merobek bajunya, dia bilang, engkau telah mendengar dari mulutnya sendiri. Dia mengaku dia adalah Allah itu sendiri, itu penghujatan. Maka kita harus membunuhnya. Itulah proses awal Yesus disalib. Karena apa? Dia mengaku dia adalah Tuhan itu sendiri. Sang firman, daya ciptanya Tuhan. Ya nanti pasti Pak Suma, saya tahu Pak Suma pasti akan mengutip bahwa Yesus berkata, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Untuk itu saya jelaskan sekali ya. Allah itu kan roh. Orang Yahudi tahu Allah itu roh, tidak berbentuk, tidak ini. Tetapi di dalam kitab perjanjian lama, kemahakuasaan Tuhan selalu digambarkan dengan tangan kanan. Ayat-ayatnya seperti ini. Aku akan memukul bangsa ini dengan tangan kananku. Daud menulis dalam Mazmur, tangan kanan Tuhan menyelamatkanku. Tangan kanan Tuhan berkuasa menghardik apapun dalam kitab perjanjian lama. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku naik duduk di sebelah kanan Allah, ingat kanannya bukan kiri. Yesus mengatakan bahwa dialah daya ciptanya Tuhan itu sendiri. Dialah sang firman, daftar Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan itu terletak di Yesus, sang firman Tuhan. Tanpa sang firman atau daya cipta adalah Tuhan yang cacat. Oke, silakan lanjut buat saya. Oke, itu sanggahan pertanyaan-pertanyaan Bang Juma tadi. Jadi saya mau nanya Bang Juma, udah jelas apa belum tentang Yesus itu benar-benar Tuhan, bahwa Yesus itu benar-benar Allah? Ya, Bang, malah semakin menguatkan kalau Yesus itu bukan Tuhan dengan penjelasan saudara kita dengan data-data yang diambil tadi. Terus maunya gini, karena gini kita poin di sini nggak kelar-kelarnya, karena gini ya, satu pribadi Bang Juma. Ya udah. Bagaimana ya masalahnya manusia mau dipaksakan menjadi Tuhan, Bang, itu nggak ada jalannya. Mau sampai kemana pun nggak akan ada gitu loh, Bang.
Begini, Satu titik. manusia Yesus itu berbeda dengan manusia kita ya. Manusia Suma, manusia Jonto, manusia Mossad itu berbeda. Kita dengan Tuhan Yesus itu berbeda. Kita dilahirkan dari sperma, tetapi Tuhan Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Ada perbedaan antara Yesus dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu semua tuh lahir dari sperma. Kita, Muhammad, orang Arab, orang manapun, orang Indonesia lahir dari sperma. Tetapi Tuhan Yesus bukan lahir dari sperma. Ya, Tuhan Yesus itu dikandung oleh Maria, oleh Roh Kudus. Jadi kalau Allah yang dikandung oleh Tuhan Maria, itu kita harus sanggupi, kita harus aminkan, ya. Karena manusia seperti kita tidak sama seperti Yesus Kristus, Bang Suma. Begitu. Jadi Bang, udah ya. Gini ada saya satu renungan firman Tuhan, ini perlu disimak ya bagi kita orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Itu di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai ayat yang ketiga. Ini demikian kebenaran firman Tuhan. Ini tentang nabi-nabi palsu yang akan datang dinubuatkan 2000 tahun yang lalu untuk kita semua. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, yang ayat kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ya, jadi jelas ya saudara-saudara bahwa ini nubuatan tentang nabi-nabi palsu akan datang seperti itu, dan ciri-cirinya adalah menyebari pengajaran-pengajaran yang jelas tidak mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat dan penebus bagi umat manusia. Jadi hukuman yang kekal itu sudah tersedia bagi mereka. Jadi kita jangan ribut tentang mereka tidak mengakui sebagai Tuhan dan juru selamat bagi kehidupan mereka. Jadi nggak apa-apa. Ya, monggo silahkan. Begitu juga Bang Juma tadi tidak mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya dalam kehidupannya, juga gak apa-apa. Mungkin Bang Juma ada jalan sendiri untuk masuk dalam kerajaan surga. Dia ada kekuatan sendiri, ada pengajaran sendiri untuk masuk dalam kerajaan surga. Mungkin seperti itu. Tetapi nubuatan Alkitab tidak ada rasul-rasul lagi yang akan datang, tetapi yang akan datang apa? Nabi-nabi palsu, yang dimana tanda-tandanya adalah tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan ada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Oleh karena itu hati-hati dan waspada. Mungkin itu saja. Dan kemudian pindah lagi kepada topik tadi, apakah masih lanjut Bang Juma? Apakah tidak? Aku mau izin Pak Hos, aku mau izin turunnya Pak Suma, terima kasih. Aku mau izin turun ini nanti. Jadi aku 10 detik aja, 20 detik ya. Aku 20 detik aja. Jadi memang Muslim mereka salah berangkat. Mereka berangkat bahwa Tuhan manusia jadi Tuhan. Oh bukan, kita Kristen tidak berangkat dari manusia jadi Tuhan. Kita berangkat dari Tuhan yang bisa segalanya. Dia mampu untuk menyatakan dirinya sebagai manusia. Dia adalah Tuhan yang mampu, Tuhan yang perkasa, Allah yang ajaib. Itu aja dari saya, terima kasih. Dilanjut Pak. Oke. Saya tanggapi ya Bang. Saya mau baca, entar dulu Bang Suma, nanti mereka dibawa pada apa. Aku baca ini untuk kita supaya sebentar lagi mungkin dari Bang Suma. Saya cuman baca dari ini dan mungkin sebentar lagi sedikit lagi kita tutup udah supaya jangan ada perselisihan. Aku baca ini dulu supaya kita menghikmat ya. Roma pasal 8. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Oke? Ini aku tambah lagi dengan 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17. Ayat yang ke-16 dan 17. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Ya, terimalah Tuhan Allah di dalam hidupmu, di dalam segala kemerdekaanmu bersama Tuhan Yesus. Itulah kami orang Kristen, memberitakan dengan kasih dan kasih sayang kepada saudara-saudara sekalian. Mungkin Bang Cuma, silakan. Iya, baik. Silakan Bang Cuma, penyampaian yang sejuk untuk semua yang ada di bawah juga, kepada kita semua, dan biarlah apa yang kita lakukan ini bermanfaat, dan bagi generasi berikutnya juga menjadi faedah dan menjadi berkat seperti itu. Oke, baik. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi ya, tadi saudara Moset ya, pamit karena ingin ke pasar. Tapi kemudian kembali lagi dikarenakan ada shipping. Inilah bukti bahwa aturan Tuhan itu harus ditegakkan, jangan dianggap kutukan lalu dihapuskan. Kenapa? Karena manusia itu kalau tanpa aturan hancur dia laksana seperti hidup seperti hewan gitu. Nah, ada hal yang kemudian saya ingin katakan ketika Anda berbicara mengenai nabi palsu. Di dalam Wahyu 3 nomor 9, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut diri mereka sebagai orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan mereka itu adalah pendusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ini adalah jemaat dari Yerusalem yang mengaku sebagai Yahudi, sebagai Israel, dianggap sebagai jemaat iblis. Jadi ketika saudara membawa 2 Petrus 2, di situ jelas itu pernyataan untuk siapa? Itu pernyataan untuk murid-murid Yesus. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu. Kamu di sini adalah pengikut Yesus. Akan ada guru-guru palsu, mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, artinya bahwasanya ada ajaran Yesus yang kemudian bercampur aduk dengan ajaran-ajaran sesat. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu ketika mengatakan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, inilah yang saya katakan, Bani Israel itu selalu diajarkan penebusan-penebusan dengan darah binatang, tidak pernah ditebus dengan darah manusia. Pengajaran kemudianlah yang masuk ke dalam tubuh pengajaran Yesus yang mengajarkan bahwasanya manusia harus ditebus dengan darah manusia. Sedangkan Yesus dalam Matius 8 nomor 4 mengajarkan orang sesamanya untuk memberikan penebusan seperti persembahan Musa. Itu boleh Anda lihat. Kemudian yang paling menarik, ini terakhir dari saya ya. Ketika dikatakan keinginan daging itu adalah maut, maka daging ini
adalah yang mengajak manusia kemudian untuk jauh daripada Tuhan. Di Islam, Bung, daging tidak memiliki tempat. Dia mau minum alkohol dilarang. Dia berzina dilarang. Berjudi dilarang. Makan ini dilarang. Daging tidak punya kesempatan kemudian untuk bebas. Sementara di tempat Anda, justru yang bermegah kemudian adalah daging selera. Tidak ada yang haram bagiku, semuanya halal. Tetapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Kenapa kemudian teman-teman Kristen tidak tunduk kepada Torah? Tidak tunduk kepada peraturan-peraturan yang disyariatkan Nabi Musa, Nabi-Nabi yang ada kepada Bani Israel. Malah aturan-aturan, ketetapan-ketetapan itu dianggap sebagai hukum, dianggap sebagai sampah, dianggap sebagai sengat maut. Kenapa? Karena teman-teman Kristen ingin memuaskan daging. Jadi kebalik. Saudara harus sadar bahwasanya orang yang dagingnya tidak taat kepada aturan, itulah orang yang memberhalakan syahwatnya, nafsunya. Sekarang ketika Anda ditanya, kenapa Anda makan babi? Ya karena itu sudah digenapin. Berarti Anda lebih memuliakan daging Anda daripada perintah-perintah Tuhan yang sifatnya roh. Maka kami umat Islam, daging kami ini harus dikebiri, nggak boleh seenaknya. Kamu minum ini nggak boleh, dilarang. Sementara di Anda, mulai sekarang janganlah orang itu minum air saja, tetapi campurkanlah dengan sedikit alkohol dan seterusnya. Itu pengajaran. Jadi ketika Anda mengatakan keinginan daging, justru teman-teman Kristen itu sekarang, sekali lagi tolong dicatat dan digarisbawahi, hidup di bawah keinginan daging, sehingga maunya dia yang shipping tadi itu nggak usah ada, supaya saya bebas ke pasar tanpa helm, tanpa STNK. Itu yang Anda mau untuk memuaskan daging saudara. Jadi tidak mau ada aturan Tuhan. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan dan ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi larangan-larangan Tuhan, perintah-perintah Tuhan dihapuskan demi untuk memuaskan daging. Jadi Anda salah ketika Anda mengatakan Islam daging, di luar daripada Kristen itu daging. Justru ajaran Kristen itulah ajaran yang memuaskan dagingnya demi apa yang mereka inginkan. Tidak ada lagi yang dilarang. 1 Yohanes 2, nomor 1, nomor 2, anak-anakku, mulai sekarang kamu janganlah berbuat dosa. Akan tetapi jika kalian jatuh ke dalam dosa, kamu jangan takut, karena ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan cuma dosa kita, bahkan segala dosa dunia. Jadi kalau teman-teman Kristen melakukan dosa, jangan takut, ada Yesus sebagai pendamai. Itulah artinya kenapa Kristen itu memuaskan dagingnya. Tidak ada larangan. Mau makan apa saja di Kristen itu boleh. Dia memuaskan dagingnya. Kalau di Islam nggak boleh, Bung. Buka aurat aja nggak boleh. Di Islam itu nggak boleh sama sekali. Diatur sedemikian rupa. Seperti kemudian pengajaran Musa kepada kaumnya, Isa kepada kaumnya. Mereka punya syariat. Di Kristen nggak punya lagi syariat. Jadi bebas, bas, dan bas. Tapi bukan sulkifli bas. Demikian. Terima kasih teman-teman sekalian. Silakan ditutup. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Ketika ada yang menyinggung sedikit perasaan Anda dan mau diperdebatkan, silakan atur jadwal kembali. Insya Allah saya akan datang dengan cara-cara seperti ini dan cara damai selama tidak ada hujatan. Demikian. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, Bang. Terima kasih Bang Suma atas apa yang Anda tampilkan secara depan kekristenan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan datang kepada kita untuk mengajarkan hikmat. Jadi siapa yang berhikmat bolehlah dia mendengar. Ya, hikmat itu untuk dikerjakan untuk dalam kebenaran. Jadi orang Kristen punya hikmat demikian, mungkin dari orang Islam hikmatnya seperti Bang Suma, ya silakan saja. Dan ingat bahwa Tuhan yang nanti berperkara. Ya, demikian Bang. Terima kasih Bang Suma. Tuhan Yesus memberkati ya. Sama-sama Bang, sama-sama. Makasih.
Jadi Baik. tentang daging, buah daging itu yang memuaskan daging itu yang dimaksud Alkitab itu adalah perjinahan, percabulan, pesta pura, ya. Jadi pelacuran, pencurian, sumpah serapah dan sebagainya yang jahat-jahat itu adalah buah daging, bukan tentang makanan itu. Jadi Bang Juma jangan mengklaim kayak gitu, gak enak jadinya. Oke, Seolah-olah baik, baik, yang baik. Maaf. istrinya satu, Ya, istrinya dua, ya. istrinya empat itu seolah-olah tidak memuaskan daging. Padahal dimaksudkan Alkitab adalah bagian-bagian seperti itu, Bang. Jadi jangan mengklaim tentang makanan saja. Yang dimaksudkan Alkitab adalah buah-buah daging itu pencabulan, pesta pura, kemabukan, perjudian. Banyak sih buah-buah dari kesenangan-kesenangan dunia yang dilarang oleh Alkitab. Jadi seperti itu. Jadi itu tentang buah-buah daging. Misalnya kita sudah punya istri satu, kemudian masih saja beristri dua, masih saja beristri tiga, masih saja beristri empat dan lima, itu nama memuaskan daging. Itu yang dimaksudkan. Sehingga apa? Sehingga rumah tangga kita berantakan, ada dusta di antara kita, ada anak-anak yang tercerai berai dan sebagainya. Akhirnya menimbulkan janda-janda muda sekarang ini di mana-mana ada. Itulah yang memuaskan daging di Alkitab. Jadi bukan tentang makanan. Makanan itu perut untuk makanan, makanan juga untuk perut dan juga untuk dibuang ke jamban seperti itu. Jadi itu yang dimaksud buah-buah daging. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dan juga teman-teman ini Yang jangan terakhir lupa. aku mau tanya nih. Aku mau tanya Bang Suma, istri Bang Suma ada berapa? Istri saya satu, Bang. Oh ya, Bang puji Juma, Tuhan. Haleluya. Iya. Kita sudah bisa tutup ya, saudara-saudara. Bang Suma, Gimana? terima kasih ya atas Gimana? jawaban Ya. Bang Suma. Iya. Aku cuma tanya aja, Oke, istri sama-sama, Bang Bang. Suma ada berapa? Supaya yang lain yang di Iya, bawah boleh satu, dengar Bang, saya. dari Bang Suma. Oke, Ya, jadi terima ini kasih. Iya, karena hanya di Islam yang mengajarkan cukup satu istri. Kalau di agama lain saya belum pernah mendapatkan dalilnya cukup satu istri, Bang. jadi Bang, Hanya di Islam gitu. teman-teman di udahlah, sini kalau gitu. Iya. kita perlu Junito juga di sini, perlu kita dan tetap berdamai, jangan sampai karena diskusi ini beripik kepada dunia nyata sehingga kalian tidak berbagi kepada tetangga-tetangga yang lain seperti itu. Tetap senyum baik, tetap bawa damai seperti apalagi bulan-bulan Natal ini, jauhkan pertengkaran-pertengkaran yang tidak baik untuk yang tidak membangun. Kita adalah terang dan garam dunia, terus menjadi berkat. Apapun yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan ini menjadi suatu berkah dan juga menjadi berkat bagi generasi berikutnya. Mungkin kita tutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang mempertemukan kami, Bang Juma di tempat ini, Junito juga di tempat ini. Semua Tuhan Yesus kami berkumpul berdiskusi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati kami, kehidupan kami, jadikan kami berkat dimanapun kehidupan kami ada. Terkhususnya Bang Juma, keluarganya Engkau berkati, istrinya Engkau berkati, anak-anaknya berikan kepintaran, kecerdasan Tuhan, dan dijauhkan dari berkuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkau lingkupi Tuhan Yesus seperti Engkau memelihara anak-anakmu Bapak kerajaan surga juga. Abang Junito di tempat ini Tuhan yang telah berdiskusi juga Yesus, kiranya Tuhan Yesus Engkau berikan hikmat daripada Allah, Engkau sertai, Engkau tuntun, Engkau jaga, Engkau berkati rumah tangganya, kehidupannya, pekerjaannya terus dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapak, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa pengadu domba, kuasa-kuasa sakit hati, kuasa-kuasa yang tidak mengampuni, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami tutup rangkaian diskusi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat jumpa ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Oke, Bang makasih Suma. teman-teman. Ya, oke, mohon maaf dan terima kasih. Saya pamit ya. Makasih. Ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak ya, Anda sudah menjadi bagian daripada dakwah ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana teman-teman Kristen kemudian menjelaskan iman mereka yang pada prinsipnya itu sangat bertentangan dengan apa yang kemudian Yesus dalilkan yang mereka rekam di dalam terjemahan yang ada dalam kitab mereka. Jadi ketika saya ditanyai bahwa Tuhan istri saya berapa, saya katakan satu, karena cuma agama Islam yang mengajarkan cukup satu istri. Kalau di dalam kitab mereka itu tidak ada cukup satu istri, yang ada apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Nah,
muatan daripada dipersatukan Tuhan itu adalah ketika perempuan sama laki-laki kemudian melakukan sesuatu yang menurut mereka itu perbuatan orang dewasa, itulah yang dikatakan disatukan Tuhan, gitu ya. Tapi tidak ada dalil cukup satu istri, nggak ada dikatakan seperti itu. Yang cukup satu istri itu cuman imam, ya, itu pun imamnya Lewi. Nah sekarang di Indonesia nggak ada orang Lewi, imamnya tok yang harus satu istri. Tapi yang lainnya ya boleh bebas, nggak ada aturan seperti itu. Bahkan kalau kita melihat ya, tidak ada aturan syarat sah nikah di dalam kitab mereka. Tidak ada syarat sah nikah. Bahkan prosesi nikah yang digambarkan pun tidak ada. Ya, tidak seperti dalam Islam, itu lengkap syariat nikah itu, rukun-rukun nikahnya, sahnya itu seperti apa itu lengkap. Cukup satu istri itu penekanan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kemudian mereka itu menertawakan cukup satu istri, ya kita juga menertawakan cukup satu Tuhan. Tetapi kemudian mereka memiliki banyak Tuhan, kan gitu ya. Para mana? Ya, 3 istri daripada 3 Tuhan. Ya, kan gitu, orang sehat itu berpikirnya ke situ. Lalu kemudian yang terpenting teman-teman, Anda menjadi saksi. Tadi saya ditantang oleh siapa tuh? Si Tirta ya, Tirta atau Tirto atau siapalah namanya. Iya, yang suaranya mirip sama si penghujat laknatullah itu. Itu dijanjikan hari Senin nantang saya karena dia adalah Kristen yang memiliki keluhuran yang di atas orang-orang Kristen. Dia tantang saya hari Senin jam 9 malam waktu Makassar. Saya katakan jangan cuma hari Senin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai ada di antara kita yang pindah agama kalau perlu. Kita jabarkan iman kita, kemudian kita sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya, jangan pancing saya untuk keras, karena saya kalau Anda pancing keras, hati-hati. Ya, karena kenapa? Materi saya banyak, senjata saya banyak, penguasaan daripada kriteria penyampaian itu ya sedikit saya paham, metode penyampaian, metode dakwah itu saya ngerti. Jadi jangan pancing saya untuk kasar gitu ya. Mari kita dialog dengan cara-cara yang baik seperti yang tadi. Saya pun bisa menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik. Kenapa? Agama saya yang menuntun saya untuk melakukan hal itu. Jangan berdialog dengan ahli kitab ya, kecuali dengan cara yang baik. Kecuali, nah itu ada kaidahnya di dalam agama Islam. Jadi jangan pancing saya untuk berlaku seperti yang Anda tidak suka. Oke, Ukhti Yatinur, thank you ya, syukran, barakallah, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Oke teman-teman, sahabat-sahabatku, mungkin cukup ya sampai di sini karena saya harus bergerak, ada kegiatan yang harus saya lakukan. Belum lagi kita mau menuju ke gunung kan. Ya karena kita sudah 3 jam ini, tapi nggak apa-apa 3 jam, yang penting isinya daging semua kan gitu ya. Yang terakhir tadi itu terkait dengan daging justru mereka yang kena gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita tidak bisa mengembangkan sebuah narasi berdasarkan apa yang kita mau, tapi kita kembangkan aja apa yang mereka mau, dan kita coba untuk menyuapi mereka dengan isi Bible mereka sendiri. Oke teman-teman, terima kasih dan minta maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Zulkifli Abbas bersama dengan tim mengucapkan banyak terima kasih banyak. Sehat selalu, panjang umur, bahagia bersama dan keluarga. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.